Lihat, Yunzhou, 2 dari 4 keluarga besar. Jika kau kenal mereka, karir Anda ke depannya pasti akan sangat membantu. Benar-benar Jian-Jianku, punya banyak pengalaman. Ayo jalan. Bukankah ini Tuan Shen? Kudengar grup Shen sudah dapat duluan kontrak tender lu. Hebat sekali ya. Tidak berani. Anda berdua memegang kendali dunia bisnis. Dibanding Anda berdua, masih jauh sekali. Anda terlalu merendah. Tuan Shen disukai lu. Masa depan tak terbatas. Ayo, mari kita bersulang. Aduh, tidak. Ayo. Hei, lihat. Itu bukankah manajer Yanda Mall? Chen Tianyi? Kok seperti pengikut? Mengikuti wanita itu. Mungkinkah dia orang besar? Orang besar APA? Dia hanya suruhan biasa. Apa? Dia yang hanya suruhan. Apa haknya di tender? 2 satpam ini tidak berguna membiarkan mereka masuk diam-diam. Nona besar kami masuk dengan cara terhormat. Dia menyusup ke pesta hanya untuk menggangguku. Kau tahu tidak, tindakanmu ini membuatku makin jijik pada. Tingkat narsismu benar-benar mencengangkan. Walau aku tak suka sampah, kau suka. Ku beri saja pada. Hanya karena kau berani menantang. Kakak, kau harus membela aku. Very pelajaran wanita ini. Jangan khawatir, pasti ku beri pelajaran. Yunzhou, biar ku kenalkan. Beliau adalah manajer Hotel Lu, Guandashan. Dia kakakku. Jian, kau bilang sebelumnya, bantu aku memenangkan tender. Jadi ini petinggi grup Lu. Hello. Akhirnya bertemu Anda. Nanti, aku pasti akan berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Jika kau tahu, orang itu yang di perutku, ayah kandung sang anak. Kau bahkan berharap mencabiknya hingga hancur. Kalau bukan sudah punya istri dan playboy, aku takkan menikahimu, Shen Yunzhou. Kaulah menindas Jian-Jian kami. Kakak, wanita ini benar-benar hanyalah tukang antar kilat. Sama sekali tidak punya undangan. Jilas menyelinap mesek. Pesta tender ini, aku yang menyelenggarakannya. Perlu undangan? Haha, dasar bocah manis. Berani sombong begitu. Apa kau tak ingin hidup lagi? Pengawal, bawa dia pergi. Akan kulihat siapa yang berani. Aku sarankan kau segera minta maaf. Jika tidak, namamu akan terhapus dari Yanzhou. Apa, masih ingin di Yanzhou menghancurkanku? Benar sekali. Bicara besar sekali. Lihat apa kau punya kemampuan itu. Pengawal, bawa dia pergi. Antiquant Semuania. Maaf ya, kata Bawang Seya. Hari ini putri orang terkaya Yanzhou terlalu vers manga. Jadi terlambat. Kamu kan sudah di sini. Peranmu benar-benar kokoh. Sangat cocok main drama pendek. Xiao. Yo, kamu buru penggangkit bata-bata. Bisa masuk ke sini juga? Kamu benar-benar seperti Yan Nancy, mencari mati. Berani sekali dia memperlakukan Tuan Xiao begini. Tuan Xiao juga salah satu dari 4 keluarga besar. Fondasi mereka tak kalah dari mereka. Keluarga Shen fondasinya lebih kuat. Lihat Shen Yunzhou panggil Tuan Xiao Buru Kazar. Mungkin tidak tahu identitas Tuan Xiao. Ada drama menarik. Hei, buruh kasar. Meskipun kau dan Yan Nanji menyelinap ke pesta ini, tapi kakak angkatku adalah manajer tempat ini. Tetap bisa mengusir kalian. Benarkah, manajer? Diam, bagaimana bisa aku menyinggung dia karenamu? Kakak angkat, kenapa kamu galak padaku? Dia kuma pekerja Kazar. Apa dia bisa jadi orang penting? Yan Nancy, aku bicara padamu, terus-terusan membiarkan si tukang bata ini berkali-kali ikut permainanmu. Apa ini Minarek? Bisakah kamu berhenti demi harga dirimu yang sangat sedikit itu? Bawa si tukang batamu itu, jangan permalukan dirimu di sini. Kau benar-benar longsong, Shen Yunzhou. Sejak saat kau menyakiti Miao Mia, di mataku, kau hanyalah sampah. Sampah? Berani kau memanggilku sampah? Aku. Kau berani, kau, pekerja kasar, berani memukulku? Lepaskan aku. Pekerja kasar kesayanganku ini berani sekali menyentuh Yunzhou. Apa kau tahu, dia adalah tamu kehormatan yang diundang Lucy.
Kakak angkat, cepat panggil pengawalmu. Suruh mereka menyeretnya keluar. Putuskan urat tangan dan kakinya. Bagaimana? Pekerja kasar, kau takut sekarang? Yun Yo bukan orang yang bisa kau lawan. Lima tahun, tak kusangka nona besar bersembunyi di Nanceng yang kecil ini, bekerja sebagai kurir di platform sendiri. Jalankan lebih cepat, ayo jemput nona besar, dan mewarisi kekayaan miliaran. Bulan ini, kinerja grup kita mencapai peringkat pertama. Saya secara khusus mengajukan bonus untuk raja pesanan bulan ini. Hadiahnya 10.000 yuan. Baik. Mommy, APA IT Raja Pesanan? Raja pesanan adalah yang terbanyak. Menerima pesanan bulan ini. Mami adalah raja pesanan bulan ini. Mommy habit sekali. Meow meow akan bantu mommy ambil hadiah. Baiklah. Semangat, semangat. Kakak ipar, berikan pada... ini dia. Terima kasih, kakak ipar. Terus bekerja keras. Paman, kau salah memberi. Anak sialan ini, pergi sana. Pak, putri saya benar. Bulan ini saya raja pesanan. Anda selaku pimpinan, kenapa menyalahgunakan kekuasaan? Memberi bonus pada kerabat Anda? Kau datang bekerja membawa anak, sangat merusak citra perusahaan. Kau juga memengaruhi kinerja. Pergi kau. Sidahu saya. Platform kirim cepatian. Tidak pernah ada aturan melarang membawa anak kerja. Aturan adalah aturan, saya yang buat. Dengar baik-baik. Hari ini di sini, kau tunduk atau denda 500. Tunduk, tunduk. Cepat sedikit, kau tidak tahu diri. Jangan menindas berlebihan. Jika kau tak mau tunduk, boleh. Aku belum pernah bermain dengan gadis manis sepertimu, asalkan anak itu. Gadis manis, berani menyerangku, tawaran baik ditolak. Konsekuensinya diterima. Lihat. Pengurus Li. Angin apa yang membawamu kemari? Wanita ini punya niat buruk. Dia datang bekerja dengan anak, dan Anda bilang itu mencoreng nama. Beraninya kau. Siapa yang memberimu keberanian menuduh nona besar grup Yan? Dia, nona besar. Mohon maaf, nona besar, bawahan ini terlambat. Mohon maaf, nona besar. Kurang ajar, sedekelawatan, kamu, dan kamu juga. Pergi sana bawa uang ini. Nona muda, jangan marah, tenang saja. Nona, saya pergi. Apa tontonanmu belum cukup? Segera kembali antar barang. Terlambat sedetik, dipecat semua. Ada pesanan baru untukmu. Ternyata aku menerima. Sinsen pesanan Yun Zhou. Hari ini adalah hari jadi kami 5 tahun. Pergi ambilkan pesanan nona muda. Mama, ini papa, cincin dari papa. Cincin berlian 1 karat. Bagaimana bisa pantas untuk status nona muda? Kalau nona suka cincin berlian, cukup beritahu saja. Cincin berlian yang cantik sekali. Tuan Li. Miao Miao belum tahu identitas asliku. Kenapa repot-repot membuat acara sebesar ini? Yun Zhou diam-diam memesankan cincin untukku. Hari ini 5 tahun. Hari jadi pernikahan kami. Dia membelikan cincin berlian. Pasti ini untukku. Sebuah kejutan. Berapapun karatnya, tak bisa bandingkan. Niat tulusnya. Kau paham? Benar, benar. Maaf, saya hilaf bicara. Oh iya, nona muda, saya sudah lebih dulu kontrak 10 miliar lukor ke tangan suami Anda, Shen Yunyo, dijadwalkan ditandatangani 3 hari lagi. Suami Anda akan menjadi orang berkuasa baru. Tak sia-sia 5 tahun. Dukungan diam-diam nona. Kedepannya, Anda tak perlu lagi karena Status naya. merasa rendah diri. 5 tahun lalu. Kalau bukan Yun Zhou menerima, Miao Miao di peratku, Miao Miao takkan punya keluarga yang utuh. Kontrak ini kuanggap kompensasi identitasku. Setelah menyelesaikan pesanan terakhir hari ini, aku akan akui identitasku. Nak, demi-lima tahun lalu. Wanita itu, kau sudah menghindar. 99 kencan buta. Kalau kau main siasat lagi, saya nenek tua ini, bahkan rela mogok makan, memutus hubungan denganmu. Nenek ini. Apapun yang kau ucapkan tak berguna. Hari ini kau harus bawakan. C'est orang cucu menant tu. Ayo kita berangkat. Simpan bec-bec Yontingiok. Aku akan bertanggung jawab.
Oh baiklah, jangan lakukan itu. Aku tidak tahu apa tujuan Anda. Ikut kencan buta ini, tapi aku hanya ingin bilang, asal kau mau menikah denganku untuk mengelabui nenek, setiap bulan aku akan memberimu 30.000 sebagai bayaran. Tuan, saya sudah punya anak. Oh, punya anak ya, aku tidak keberatan. Selain cinta, syarat apapun boleh kau bicarakan. Mama, apakah aku punya ayah baru? Miao, jangan bicara ngawur. Tuan, saya Raza Anda salah paham. Saya sudah menikah. Dan apakah Anda salah meja? Papa. Papa, perhatikan baik-baik gadis kecil ini. Memang agak mirip dengan Malam 5 tahun lalu. Jika wanita itu punya anak, usianya pasti seumuran dia. Mungkinkah dia putriku? Ayah. Suamiku. Kejutan 3 tahun dari aku sangat suka. Tapi kau terlalu serbo. Cincinnya saja terlalu besar. Yan Nancy. Kenapa kau di sini? Pesanan cincin yang kubeli, kau yang memberikannya. Ya, suamiku. Yunzhou. Cincin ini sangat cocok untukku. Aku sangat suka. Ayah, siapa bibi ini? Diam, jangan panggil aku ayah. Menjijikkan mendengarnya. Bukan. Putri kandungmu sendiri. Kenapa kau memperlakukannya begini? Dia belum pantas jadi putriku. Shen Yunzhou, 5 tahun lalu, kubawa 1 juta. Mahar untuk menikahimu. Membantu perusahaanmu yang hampir bangkrut. Hidup kembali. Kau pernah berjanji padaku. Akan menjagaku dan Miao. Kenapa kau berubah begini? Tapi hanyalah sirek. Anak liar saja. Kau sendiri memperlakukannya baharta. Wanita ini adalah pacar baru buruh kasar. Lumayan bagus. Penampilan miskinnya itu cukup cocok denganmu. Aku justru takut kau menggangguku. Kebetulan sekali. Ayo. Tanda tanggani surat sirai ini. Yunzhou. Apa kamu salah paham? Aku dan pria itu tidak ada hubungan apa. Aku bisa jelaskan. Tak perlu penjelasan. Hari ini kamu, bahkan jika bersama pengemis, Sikhelai Pan, tak ada hubungan denganku. Karena kamu, Yan Nancy, tidak pantas jadi istri Shen Yunzhou. Ngomong-ngomong, ini kontrak tender proyek 10 miliar Grup Lu. Berkat usahaku, Yunzhou berhasil mendapatkan hari lagi. Grup Lu akan mengadakan banquet tender di hotel. Saat itu, Yunzhou butuh pendamping untuk masuk bersamanya. Menurutmu, dengan statusmu, pantas kah? Bukannya aku yang mengantar kontrak ini, kok bisa jadi kamu? Diam, kamu cuma kurir rendahan. Jujur saja, kamu ini anjing yang selalu siap dipanggil. Ini kontrak miliaran Grup Lu. Dasar orang takjilas. Berani antar kontrak ke sini? Anjing yang diinjak-injak? Shen Yunzhou, selama 5 tahun, untuk menjaga harga diri, aku tak pernah bicara tentang identitas asliku. Aku putri terkaya Yanzhou. Hahaha. Kontrak ini, kompensasi karena aku menyembunyikan identitas. Tahukah kamu, dengan kemampuanmu, dengan mas kawin 1 juta itu, mustahil selamatkan perusahaan Shen. Hampa bancuan ke diam-diam. Perusahaanmu sudah bangkrut. Sudahlah, maaf ya, tapi aku tak tahan dengar omong kosongmu. Tapi tak kusangka, untuk mempertahankan Yunzhou, kau berani palsukan identitas. Bilang ini, imbalan sembunyikan jati diri, kurir kampungan, berlagak KPA. Dan, kontrak ini aku yang tanda tangani. Jangan klaim hak orang. Kontrak ini jelas. Kakap, Yan Nancy, perbuatanmu ini hanya buatku semakin jijik. Jian kenal, petinggi Grup Lu, statusnya sangat terpandang. Kenal petinggi Grup Lu? Aku tak kenal orang itu. Oh terpandangnya, Shen Yunzhou. Jika aku tak menikahimu 5 tahun lalu, dia tak pantas mengikat tali sepatu. Yan Nancy, kau berusaha menahanku. Sanggup kata-kata APA yang bisa kau ucapkan. Heitai, kau telah menyinggung orang berkuasa. Nanti dinanceng, kau takkan bisa jadi anjing. Yan Nancy, ini dia, adalah 2 juta, 1 juta, mengembalikan maharmu dulu, dan 1 juta lagi, sebagai kompensasi dariku. Kita tidak punya urusan lagi, segeralah tanda tangani surat cerai itu, bagaimanapun kita, bukan lagi dari kelas yang sama. Kenapa kau diam saja? Cepat ambil, di dalamnya ada 2 juta, cukup bagi kalian. Ibu dan anak miskin hidup mewah sisa hidup kalian. Shen Yunzhou, boleh cerai, hak asuh Miao harus padaku. Baiklah. Aku tak pernah terpikir untuk, Yan Nancy, selama bertahun-tahun aku tak pernah menyentuhmu. Itu karena membenci kau.
Dulu, jika bukan karena melihat nilai mahar 1 juta darimu, wanita seperti tak tahu sudah berapa pria liar tidur dengannya. Takkan kuinginkan meski kau bayar. Ayah, apa ayah benar tak menginginkan Miao Miao? Damn. Anak liar yang tak tahu ayahnya siapa, tak pantas memanggilku ayah. Hanya anak di perut Jian-Jian yang pantas memanggilku ayah. Hahet. Baiklah, aku tanda tangan. Aku harap di tender grup lunan setelah kau tahu kebenarannya. Jangan sesali perbuatanmu hari ini. Menyesal, aku malah menyesal. Tak buru-buru menceraikanmu. Aku tak tahu. Wanita seperti tak tahu sudah berapa pria tidur, dan juga wanita imut. Siapa yang mau menikahi? Bukankah kau perlu sisirang untuk urus surat nikah? Aku akan menikahi. Apa kamu yakin mau menikah denganku? Aku tidak mau bayaran 30.000 itu. Aku juga bawa mas kawin sendiri, membantu karirmu. Oke. Ayo kita nikah. Tapi ingat, aku takkan seperti mantan suamimu, mengandalkan wanita untuk mempertahankan pekerjaan. Tenang saja, aku juga tak perlu janji apapun dari sandiwara ini. Akan kutemani mainkan. Yan Nancy, ku beritahu, mencari pengganti, sembarangan pilih ya. Tapi memang, setelah tinggalkan Yun Zhou, mungkin takkan ketemu lagi. Orang seperti Yun Zhou, elit sukses berkarir, buruh kasar ini cocok denganmu. Siapa bilang aku buruh? Lihat baju lu, seragam kerja kumal. Kalau bukan buruh, apalagi? Aku. Pemimpin grup Lu Xiao. WK. Dasar Buru Koter. Tahukah kau, orang yang kau palsukan itu siapa? Dia pemilik grup Lu Xiao, direktur lulusan luar negeri bergelar ganda, dari 4 keluarga besar. Kau buru biasa, SD pun mungkin tak tamat, hanya karena nama sama. Bisa meniru dia? Sudah sayang, kita. Jangan berdebat, jangan mereka. Yan Nancy, ingatkan buruhmu. Ini. Untuk hemat-hemat, ya, jangan terus berakting. Kau ini, urusan kita ke catatan sipil, urus perceraian, agar aku dan Jian-Jian bisa menikah. Ayo pergi. Tak perlu jaga gengsian takku dengan berakting begini. Berakting. Aku, pokoknya terima kasih. Ayo, menikah. Tidak menyangka, nama Lu Xiao. Dengan Lu Group, orang yang berkuasa sama, kukira kau bohong. Sudah kubilang, aku memang Lu Xiao. Sudahlah, tapiku tadi di depan mereka, sesambar. Aku takut, nanti saat pesta, yang asli, putri orang terkaya datang. Aku takut kau tak bisa mengatasinya. Tapi tenang saja, aku akan membantumu mengatasinya. Aku benar-benar, putri orang terkaya. Ashley, Amore Pour tahu mereka sudah. Amore Pour tahu jangan memaksakan diri. Sampai jumpa 3 hari lagi. Hey. Mommy, Ayah jahat, kita tidak mau dia. Baiklah, miau-miau enak baik. Ibu akan membawa ganti baju baru. Mulai sekarang, kita mulai hidup baru ya. Pilihan Li. Nanti aku akan berbelanja di Yanda Mall. Atur ya, manajer Yanda Mall. Chin Tiani atur. Cepat, semua. Semangat. Ada pemberitahuan. Sebentar lagi Putri akan berbelanja di sini. Semua harus sigap. Tunjukkan sikap terbaik. Sambut Putri. Baik. Berhenti. Kau kurir rendahan. Pergi sana. Ini mal kelas atas. Kau dan ibumu di sini hanya menurunkan kelas mal. Jangan menghalangi penyambutan Putri. Aku ini. Selamat datang Putri di Yanda Mall. Ternyata mereka mengira saya keliru putri orang terkaya Yan Zhou. Kebetulan, meminjam nama orang besar itu. Akan kubuat si manis ini menderita. Kenapa kamu ada di mana-mana dan anak liar ini? Di Yanda Plaza, jika tidak belanja 30 juta, tidak pantas masuk. Walau Yun Zhou kami baik hati. Memberimu 2 juta uang putus. Kau hanya pantas masuk untuk beli kaos kaki. Jangan ganggu ibuku, kau. Wanita tua dan jelek. Kau? Aku peringatkan kau, jika kau berani sentuh miau-miau sedikit pun, aku akan membuat Shenxi Group hancur dalam semalam. Pernah lihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat orang miskin tapi sok gaya dan sangat sok jagoan. Hari ini benar-benar buka mata. Buka mata kalian baik-baik. Perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya? Nona besar yang sebenarnya. Orang miskin memang banyak akalnya. Naik sepeda listrik butuh, pakai baju kurir lagi. Sudah mimpi jadi nona besar. Baiklah, jangan banyak bicara. Satpam, cepat usir mereka dari sini. Tunggu.
bawa putrimu yang miskin keluar dari sini. Tempat ini bukan tempatmu bisa masuk sembarangan. Cepat buang mereka jauh-jauh, jangan sampai menghalangi pandangan Nona besar. Kartu ini pasti kalian kenal, kan? Mama, benarkah kamu putri orang terkaya di prefektur Yan? Jika dia benar putri orang terkaya di prefektur Yan, bagaimana mungkin putrinya tidak tahu? Dia punya kartu ini. Dia pasti menipu kita. Dia pasti penipu. Kartu hitam yang asli ada di tas saya. Dia hanyalah wanita yang suka berbohong. Cepat bertindak. Kalian membuang waktu saya. Saya akan tutup mal ini, membuat kalian semua kelaparan. Tidak dengar Nona besar bicara. Kenapa tidak bertindak? Lepaskan aku. Karena kalian meragukan kartu ini, pakai mesin pos untuk cek keasliannya. Bagaimana kalau kita coba ikuti sarannya? Nona besar, Anda juga sudah lihat. Wanita ini terus bersikeras di sini dan menolak pergi. Keluarkan kartu hitam di tas Anda untuk diverifikasi. Buat dia putus asa. Bagaimana ini? Saya tidak punya kartu hitam. Bagaimana? Takut dan tidak berani masak? Kamu tidak punya kartu hitam, kan? Siapa bilang saya tidak berani? Nona besar, silakan gesek kartu. Saya tidak bawa kartu hitam hari ini. Apa kita benar-benar salah kenal? Dia bukan Nona besar. Sekelompok orang tak berguna. Biarkan wanita rendahan ini gesek dulu. Setelah dia selesai verifikasi, kalian akan tahu siapa Nona besar sebenarnya. Oke, saya kasih. Dasar penipu tak tahu malu, berani pakai kartu mainan tipu kami. Kau menabrak Nona muda. Apa kau mampu menanggungnya? Chen Tianyi memang begini. Cara mengajar kalian? Siapa Chen Yitianyi itu? Dasar mungil kesayangan. Trik apa lagi yang kau mainkan? Aku tak mau dengar kau membuat keamanan, serang mereka. Ngapain masih diam? Serang. Nona muda, Chen Tianyi adalah pusat perbelanjaan global Yanda, Chief Operating Officer. Bukankah Anda memintanya menghubungi kami untuk menjemput Anda? Ya, Nona muda. Anda tidak kenal Chen Tianyi? Nona muda bisa untung miliaran per menit. Hanya seorang COO, tak ada artinya di hadapannya. Meski Nona muda lupa namanya. Lalu kenapa? Manajer. Manajer? Apa Anda lihat Nona muda? Mata kalian buta. Orang di hadapan kalian bukankah itu Nona muda? Saya datang ke Malyanda. Saya selalu urusannya dengan Chen Tianyi. Anda bilang Anda pernah bertemu saya. Kenapa saya tidak ingat Anda? Yan Nancy, kau tak percaya sampai melihat peti mati. Bukankah hanya karena kau tahu nama CEO ini? Jangan merasa berkuasa begitu. Aku mengenalnya lebih dari itu. Chen Tianyi memberimu 3 menit. Segera datang ke Malyanda. Pengantar rendahan dari kalangan bawah. Kau berakting cukup meyakinkan. Bagi yang tidak tahu, akan mengira kau kenal Tuan Chen. Yan Nancy, kau tidak ambil kesempatan tadi. Sekarang sudah terlambat. Satpam, tangkap pasangan ini. Ibu dan anak miskin ini pukul. Buang mereka keluar. Mama, aku takut. Tidak apa-apa. Miau-miau, kita tidak takut. Siapa yang memberimu nyali berani menyinggung Nona muda? Pak Chen, ini semua wanita manis ini yang membawa anak kecil terus-menerus menyamar. Identitas putri orang terkaya Yanzu mempengaruhi suasana hati Nona muda. Pak Chen, sekarang juga saya suruh satpam seret mereka keluar dan hajar. Diam. Nona muda, Nona kecil. Kalian, para anak kecil, buta ini. Biar saya yang urus. Anda berdua, silakan ke sini. Dia benar-benar Nona muda. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia Nona muda? Apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar menyinggung Nona muda. Kau siapa? Aku tak peduli kau siapa. Di wilayahku berani menyinggung Nona muda. Kurasa kau mencari mati. Prajurit, seret dia keluar dan hajar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dan kalian juga, berani sekali menyinggung Nona muda. Mulai hari ini, aku akan mengusir kalian dari Nancheng. Tak seorang pun boleh menginjak Nancheng lagi. Pergi. Kalian semua, pergi. Lepaskan aku. Jian, kenapa kau di sini? Yunzhou, mantan istrimu si manis itu, hampir membunuh putramu yang ada di perutku. Entah kenapa, Pak Chen itu, katanya dia putri terkaya di Yanyou. Bukankah dia hanya kurir biasa? Pak Chen. Oh, Chen Tianyi. Kau kenal dia? Dia kerabat jauh dari Yan Nancy.
Yan Nancy pernah bilang kerabatnya itu karena kasihan sering membawakan telur ke rumah. Untuk menambah nutrisi si manis itu, satu butir telur di sini bernilai 200 pound. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya hanya dengan mengantar? Kali ini, mungkin karena kasihan melihatnya, makanya dia ikut campur melindunginya. Oh, begitu. Si manis ini membuatku dipukuli habis-habisan. Baiklah, tunggu 3 hari lagi, setelah kontrak tenderku selesaikan. Kita carry dia lagi. Nona besar, ini kelalaian saya dalam mengelola. Mohon ampun. Baiklah, jelaskan padaku kenapa kartu hitam ini tidak bisa digunakan. Ini adalah maksud Tuan Yan. Sejak 5 tahun lalu, Nona pergi dari rumah membawa Nona kecil. Setelah berselisih dengan Tuan Yan, Anda tak pernah kembali. Tuan Yan sangat merindukanmu, tapi tak berani mengganggumu. Makanya beliau ambil cara ini. Mama, apa itu Tuan Yan? Tuan Yan adalah kakek. Ayo, kita kembali menemui kakek. Menyambut nona besar dan nona kecil. Miau miau, tinggal dulu sama kakek. Nanti ibu jemput setelah selesai urusan ya. Baiklah. Ya. Anak ini tidak bisa dibujuk. Koranmu terbalik. Nak, kakek ini, panggil kakek. Kekek. Lu Xiao, penampilan itu penting. Pakaianmu ini memerankan Lu Xiao dari Lu Xi. Benar-benar bisa menjaga citra. Sudah kubilang, aku tidak akting. Aku Lu Xiao. Sudahlah. Ah, tapi gaun pestamu lumayan bagus. Kau putri orang terkaya di Yanzhou, bisa juga meyakinkan. Tapi aku memang putri terkaya Yanzhou. Baiklah, baiklah. Aku takkan membongkar. Aku akan pura-pura bersama. Oh ya, tunggu aku di depan hotel. Masuk bersamaku. Kalau tidak ada undangan, Satpam akan melarang. Tenang, bilang Satpam kau teman priaku. Mereka takkan melarangmu. Baiklah, aku masuk dulu. Aku tutup telepon. Kenapa dia tak dengar sampai tuntas? Halo? Permisi, Anda kurir antar cepat. Maaf, Anda salah sambung. Saya tidak jadi kurir antar cepat lagi. Hei, apa Anda punya undangan? Saya tidak punya undangan. Kalau tak ada undangan, keluar. Dasar kurir antar cepat sampah. Berani datang bikin masalah di sini, kenapa kau belum pergi? Kalau kau tak pergi sekarang, kupatahkan kakimu. Biar kau merangkak antar barang. Kurang ajar. Pejabat operasional Pasar Yanda, Chen Tianyi. Anda kenal saya, Pak Chen memang tokoh terkemuka di Nancheng. Tapi di hadapan grup lu kami, dia hanyalah badut. Masih mau melindunginya masuk, masih terlalu muda. Aku memang hanya badut. Tapi apa kalian tahu siapa dia? Dia. Bukankah dia hanya kurir kilat rendahan? Betul, andai saja tidak kudengar sendiri. Dia bilang dia bekerja sebagai kurir kilat. Kami hampir tertipu olehmu, mengira dia orang penting. Kau benar soal itu. Dia memang sosok yang tak bisa kalian lawan. Bahkan jika bos lu kalian datang, melihatnya, harus memberinya sedikit muka. Dia adalah Yan Nanzi, putri orang terkaya Dian. Putri orang terkaya Dian, kau pikir kami mudah ditipu? Putri orang terkaya Dian jadi kurir? Hanya putri orang terkaya Dian. Setiap hari jadi kurir kilat. Gaji bulanannya, bahkan tak sebanding gaji sehari kami. Jika dia putri orang terkaya Dian, akulah orang terkaya Dian. Kurang ajar, nama ayahku. Kau berani memalsukannya juga? Raple, bagaimana Lu Cai menangani ini, sampai mengadakan pesta di grup Lu yang tidak bermutu ini? Bahkan membiarkan kalian berdua. Jua bodoh yang memandang rendah orang menjaga. Dia kenal Pak Lu kita. Dia cuma pesuruh rendahan untuk menyelinap ke balai pesta. Sepertinya dia banyak cari tahu soal Pak Lu, bahkan tahu nama besar Pak Lu. Selamat pagi, Tuan Sen. Manajer hotel kami khusus berpesan. Anda tamu kehormatan kami di pesta. Kami diminta menyambut Anda di sini. Kerja bagus. Akan kusebut kalian baik-baik. Bukankah ini istri yang dibuang Yunzhou? Yunzhou pun tak mau lagi padamu. Beraninya kau datang kemari? Apakah tak lihat ini di mana? Apakah tempat ini untuk orang rendahan sepertimu? Yan Nanzi, membual di sini takkan berguna. Tidak ada undangan. Kau tak bisa masuk. Kurasa kau sebaiknya bawa kerabat jauh pergi sana. Chen Tianyi, terakhir kali kau suruh orang memukulku. Apa kau ingat?
Sepertinya pelajaran terakhir kali belum cukup. Berani menyinggung nona besar. Chen Tianyi, Sol kau memikul wanita saya. Akan chorus nanti. Tunggu sampai ku tanda tangani kontrak di pesta tender. Kan ku buat kau berlutut di depan Jian-Jian. Bersujud minta ampun. Demi kebaikan masa lalu. Kau pergi sekarang. Akan ku beri kau jalan keluar. Pesta tender ini, sesungguhnya itu kompensasi grup lu untukmu, Kuatur. Kau suruh aku pergi, tanya grup lu apa yang bisa mereka lakukan. Tuan Shen, orang rendahan begini, perlu dihajar. Kalau tidak dia takkan pergi. Ku serahkan pada... Hehehe, akan ku kasih pelajaran yang pantas. Buang dia dari hotel. Lia Xiaobayong, Perani Bertinda. Apakah kamu baik-baik saja, Lu Xiao? Tidak apa-apa. Yong Ponting Kamutida Kababa. Kalian tahu tidak? Ini adalah istri Lu Xiao, nyonya pemilik hotel ini. Beraninya kalian, berani menyentuhnya. Lu Xiao, kita hanya nikah kontrak. Kamu tidak perlu begini. Meski kita hanya nikah kontrak, tapi kau tetap istriku secara nama. Mereka mengganggu wanita saya begini. Bagaimana bisa saya diam saja? Tenang saja. Aku melindungimu. Bukan, Bung, meski kami belum pernah bertemu Tuan Lu, tapi kami tidak bodoh. Benar, Anda mau meniru Tuan Lu kami tanpa mencari tahu dulu. Tuan Lu kami masih lajang. Mana mungkin dia menikahi pengantar barang miskin. Meski kabar pernikahan kami belum dirilis. Saya maklum kalian tidak tahu. Saya juga bisa mengerti. Tapi, ini tidak bisa jadi. Alasan kalian menghina istriku. Cukup, Yan Nanohi. Perhentilah berpura-pura. Aku tahu kau ini agar aku cemburu. Kau mencari buruh tani pengantar barang ini. Berkata sombong disi, mencoba menarik perhatianku. TAPISIASIA. Yan Nansi. Dalam hidupku ini, aku hanya cinta Jian-Jian seorang. Kau, lupakan saja impianmu. Baiklah, Yunzhou. Ayo kita masuk. Jangan buang waktu dengan pecundang sombong itu. Terakhir kali kau beruntung punya kerabat jauh. Chen Tianyi dari Yanda Plaza membantumu. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Bukankah cukup aku melindungimu? Kenapa mencari orang lain? Kalian berdua, layani mereka baik-baik. Baik, Nyonya. Bicara baik-baik padamu, kau tak dengar, kan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hentikan. Bodoh, tahukah kalian? Kalian tahu siapa orang penting yang disinggung? Bos, kenapa Anda memukul saya? Guru ini pura-pura jadi CEO Lu. Cepat pukul dia lalu lempar keluar. Brengsek, guru yang kalian maksud itu adalah CEO Lu. Jika memang CEO Lu, mohon maaf. Bagaimana mungkin dia adalah CEO Lu? Sungguh tidak disangka. Anda benar-benar Lu Xiao dari perusahaan Lu? Sudah kubilang aku akan melindungimu. Tenang saja. CEO Lu, bawahan saya kurang disiplin. Minta bawahan Anda meminta maaf pada istri saya. CEO Lu, Nyonya Lu. Saya buta mata mengenali Anda, Tuan. Nyonya Lu. Nyonya Lu. Ampuni kesalahan kecil saya, selamatkan nyawa saya. Apakah Anda mau memaafkan mereka? Anda yang memutuskan. Baiklah, bangkitlah semua. Perkataan Nyonya Muda adalah perkataan saya. Cepat pergi. Baiklah, kalian berdua masuk dulu. Aku akan menelepon di depan pintu. Baik. Apa? Putri orang terkaya Dianzhou akan segera hadir. Lihat, Yunzhou, 2 dari 4 keluarga besar. Jika kau kenal mereka, karir Anda ke depannya pasti akan sangat membantu. Benar-benar Jian-Jianku, punya banyak pengalaman. Ayo jalan. Bukankah ini Tuan Shen? Kudengar grup Shen sudah dapat duluan kontrak tender Lu. Hebat sekali ya. Tidak berani, tidak berani. Anda berdua memegang kendali dunia bisnis dibanding Anda berdua. Masih jauh sekali. Anda terlalu merendah. Tuan Shen disukai Lu. Masa depan tak terbatas. Ayo, mari kita bersulang. Aduh, tidak. Ayo. Hei, lihat. Itu bukankah manajer Yanda Mall? Chen Tianyi? Kok seperti pengikut? Mengikuti wanita itu. Mungkin dia orang besar? Orang besar APA? Dia hanya suruhan biasa. Apa? Dia yang hanya suruhan. Apa haknya di tender? 2 satpam ini tidak berguna. Membiarkan mereka masuk diam-diam.
Nona besar kami, masuk dengan cara terhormat. Dia menyusup ke pesta, hanya untuk menggangguku. Kau tahu tidak, tindakanmu ini membuatku makin jijik pada... Tingkat narsismu benar-benar mencengangkan. Walau aku tak suka sampah, kau suka. Ku beri saja pada... Hanya karena kau berani menantang. Kakak, kau harus membela aku. Dari pelajaran wanita ini. Jangan khawatir, pasti ku beri pelajaran. Yunjou, biar ku kenalkan. Beliau adalah manajer Hotel Lu, Guandashan. Dia kakakku. Jian, kau bilang sebelumnya, bantu aku memenangkan tender, jadi ini petinggi grup Lu. Hello. Akhirnya bertemu Anda. Nanti, aku pasti akan berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Jika kau tahu, orang itu yang di perutku, ayah kandung sang anak. Kau bahkan berharap mencabiknya hingga hancur. Kalau bukan sudah punya istri dan playboy, aku takkan menikahimu, Shen Yunzhou. Kaulah menindas janjian kami. Kakak wanita ini benar-benar hanyalah tukang antar kilat. Sama sekali tidak punya undangan. Jilas menyelinet masak. Pesta tender ini, aku yang menyelenggarakannya. Perlu undangan? Haha, dasar bocah manis. Berani sombong begitu. Apa kau tak ingin hidup lagi? Pengawal, bawa dia pergi. Akan kulihat siapa yang berani. Aku sarankan kau segera minta maaf. Jika tidak, namamu akan terhapus dari Yanzhou. Apa? Masih ingin di Yanzhou menghancurkanku? Benar sekali. Bicara besar sekali. Lihat apa kau punya kemampuan itu. Pengawal, bawa dia pergi. Anticans Semuania. Maaf ya, kata Bawa Onseya. Hari ini putri orang terkaya Yanzhou terlalu bersemangat. Jadi terlambat. Kamu kan sudah di sini. Peranmu benar-benar kokoh. Sangat cocok main drama pendek. Xiao. Yo, kamu buru penggangkit bata-bata. Bisa masuk ke sini juga? Kamu benar-benar seperti Yan Nancy, mencari mati. Berani sekali dia memperlakukan Tuan Xiao begini. Tuan Xiao juga salah satu dari 4 keluarga besar. Fondasi mereka tak kalah dari mereka. Keluarga Shen fondasinya lebih kuat. Lihat Shen Yunzhou panggil Tuan Xiao Buru Kazar. Mungkin tidak tahu identitas Tuan Xiao. Ada drama menarik. Hei, buruh kasar. Meskipun kau dan Yan Nanji menyelinap ke pesta ini, tapi kakak angkatku adalah manajer tempat ini. Tetap bisa mengusir kalian. Benarkah, manajer? Diam, bagaimana bisa aku menyinggung dia karenamu? Kakak angkat, kenapa kamu galak padaku? Dia cuma pekerja kasar. Apa dia bisa jadi orang penting? Yan Nancy, aku bicara padamu, terus-terusan membiarkan si tukang bata ini berkali-kali ikut permainanmu. Apa ini Minarek? Bisakah kamu berhenti demi harga dirimu yang sangat sedikit itu? Bawa si tukang batamu itu, jangan permalukan dirimu di sini. Kau benar-benar longsong, Shen Yunzhou. Sejak saat kau menyakiti Miao Miao, di mataku, kau hanyalah sampah. Sampah? Berani kau memanggilku sampah? Aku. Kau berani, kau, pekerja kasar, berani memukulku? Lepaskan aku. Pekerja kasar kesayanganku ini berani sekali menyentuh Yunzhou. Apa kau tahu, dia adalah tamu kehormatan yang diundang Lucy. Kakak angkat, cepat panggil pengawalmu. Suruh mereka menyeretnya keluar. Putuskan urat tangan dan kakinya. Bagaimana? Pekerja kasar, kau takut sekarang? Yunzhou bukan orang yang bisa kau lawan. Abang, ngapain kamu mukul aku? Pak Guan, apa kamu sudah bingung? Jian kinedikmu. Kok bisa kamu mukul dia demi buruh bangunan? Baiklah, kalau kamu tidak balas dendam mantannya, aku akan membelanya. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa. Aku hanya tidak menyangka. Orang bajingan ini ternyata demi wanita simpanan. Ingin membunuhku. Untung kau sudah kenali Bajingan ini lebih awal. Itu juga keberuntunganmu. Abang, bukankah kamu bilang, bantu aku urus wanita ini? Pria ini sangat sombong. Kenapa kamu tidak membela aku? Minggir, demi kamu, aku tidak menyinggungnya. Abang,
Apa kamu jadi bodoh karena dia? Aku dan Yunyo melihatnya hari itu. Dia jelas memakai baju proyek. Diam, kau bodoh. Pertemuan pertama di proyek di Hailongwan. Dia sering memakai baju proyek, melakukan pengawasan di lokasi. Hari itu aku melihatnya memakai baju proyek. Sebenarnya dia belum melepasnya. Proyek Beihi Luowen ini 10 miliar, bagaimana mungkin dia mengawasi di lokasi? Pak Lu, maaf. Saya tidak punya hubungan dengan wanita ini. Anda harus percaya saya. Pak Lu, selamat datang, Pak Lu. Semuanya pergi. Baik. Tunggu. Guandachan, manajer Hotel Lu. Tuan Lu, ada perintah apa? Beraninya-ku berani bantu orang luar, menganiaya wanitaku, mengingat jasa-jasamu di hotel. Atas jasamu, kali ini aku memaafkanmu. Terima kasih, Tuan Lu, sudah memaafkan saya. Guan Dasan sudah dipecat, kenapa masih berterima kasih pada Tuan Lu? Cepat keluar. Ah, baik, baik. Bagaimana bisa begini? Orang ini, bagaimana mungkin dia penguasa Lu? Lu Xiao, bahkan kakak angkatku dipecat. Habislah kita. Yunjo, apakah kita tamat? Ternyata kau benar Tuan Lu. Bagaimana mungkin kau menikahi si manis Yan Nancy itu? Bukan itu. Tuan Lu, saya tahu saya salah. Ampuni nyawa saya, Tuan Lu. Kau salah karena memuja yang kuat, tidak menghargai Yan Nancy. Saya umumkan secara resmi, kontrak Lu dan Shen berakhir di sini. Tuan Xiao, apakah Anda benar-benar menikahinya? Saya umumkan kepada semua orang, wanita di samping saya ini adalah istri saya, Lu Xiao, Nyonya Muda Lu, Yan Nancy. Bagaimana bisa begini? Yang telah kutinggalkan Yan Nancy pembawa beban ternyata dilirik oleh salah satu Tuan Lu. Hari itu di restoran dia malah setuju dengannya untuk menikahinya. Ini sama sekali tidak mungkin. Pasti Yan Nancy si manis. Memakai cara apa sehingga bisa dipinang Tuan Lu? Kau hanya pelari rendahan. Mana mungkin menikah dengan Tuan Lu? Betapa bodohnya diriku. Aku dulu telah begitu menghina Tuan Lu. Yunzo, cepat bangun. Nyonya Tua Lu tiba. Nenek. Xiaoer, nenek tahu. Sebelumnya, nenek rahasiakan darimu. Kepala keluarga Zhang, dari 4 keluarga besar sebagai kencan, kau sangat tidak puas. Tapi, kau tidak perlu mengingkari kepala keluarga Zhang. Kau malah menikahi wanita seperti ini, punya anak, dan juga wanita menikah kedua kali. Sungguh mengecewakan. Nenek, Nancy sudah jadi istriku. Nenek tidak boleh menghinanya. Aku pun bertanya-tanya. Di hari itu, dalam situasi itu, Lu Xiao setuju menikah denganku. Ternyata dia dipaksa kencan keluarga. Istrimu sungguh kon. Selama aku, wanita tua ini, ingin masuk ke keluarga Lu. Kepala keluarga Zhang kupilih khusus. Untuk kencanmu, kau malah sembarangan menikahinya. Bagaimana muka keluarga Lu nanti? Lagi pula, kepala keluarga Zhang sudah dalam perjalanan. Meski kutemui kepala keluarga Zhang, aku takkan pernah menikahinya. Bagaimana jika aku takkan menikah selain dirimu? Lu Xiao, aku periksa CCTV restoran bintang 5. Kau dengan yang pernah menikahi wanita beranak, hanya untuk menghindari perjodohan. Aku juga tahu, wanita ini mau menikahimu, karena kau memberinya sebulan, bayaran 30.000. Ternyata wanita ini adalah Tuan Xiao untuk hindari nikah kontrak palsu. Demi uang, dia sungguh berani. Berani sekali menyinggung ketua keluarga Zhang. Bos Li, siapa ketua Zhang ini lebih kuat dari grup Lu? Keluarga Zhang kedua, pemimpin 4 keluarga. Aku akan selalu ikut perintahnya. Tentu saja lebih kuat dari grup Lu. Sudah kuduga, bagaimana mungkin Tuan Lu, si manis yang bahkan ku benci, ternyata untuk menghindari perjodohan. Yan Nancy, kau pikir sungguh-sungguh, kau si pelari rendahan ini, menikah dengan Tuan Lu bisa jadi istri kaya raya, naik pangkat seketika? Ternyata selama ini, Tuan Lu mempekerjakanmu untuk nikah kontrak. Aduh, kau telah meninggang ketua keluarga Zhang. Kau mungkin akan menerima akibatnya. Sudah kau lihat semua rekaman CCTV? Aku malas bicara denganmu. Katakan, berapa uangnya kau mau cerai dari Lu Xiao? Tak kusangka Lu Xiao begitu populer. Sayang sekali. Aku tidak akan bercerai dengannya.
Jangan buru-buru menolak dulu. Aku tahu kau pikir mengandalkan Lu Xiao, hidupmu akan bebas dari kekhawatiran. Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku bisa memberimu 100 kali lipat. Bukan hanya 30.000 sebulan, aku akan memberimu 3 juta sebulan. Yan Nancy, saya sarankan padamu, segera penuhi permintaan Kepala Zhang. Ambil 3 juta ITU dan sirai dari Tuan Lu. Kalau tidak, kau telah menyinggung Kepala Zhang. Kau dan putri tak kampanye tempat tinggal di Nanjing. Benar, Yan Nanzi. Ini 3 juta. Uang yang takkan kau dapat seumur hidupmu. Sebaiknya kau patuhi Kepala Zhang. Terima permintaannya dan pergilah. Aku yakin kau orang pintar. Lagi pula wanita seperti tak lama lagi Lu Xiao akan meninggalkanmu. Lebih baik kau pertimbangkan tawaran bagaimanapun penawaran sebagus ini. Kurasa takkan kau tolak, kan? Dia memang calon istri palsuku. Dia menerima permintaan Zhang Shule. Itu wajar saja. Nama mengapa dalam hatiku. Aku sangat berharap dia menolak. Zhang Shule. Kepala Zhang, rencanamu keliru. Aku, Yan Nanzi, tak kekurangan uang. Kau pikir bisa menyuapku dengan uang? Tu kira dia rola demi aku. Menolak Zhang Shule. Tak mau terima tawaran baik, terima akibatnya. Jangan salahkan aku. Kau punya putri, kan? Jika besok kau masih ingin melihatnya, segera cerai dari Lu Xiao sekarang juga. Kepala Zhang, Putri Nanzi, juga putriku. Meski dia bukan darah dagingku, aku akan menjaganya. Jika kalian berani menyentuhnya, aku akan melawan kalian dengan Lu Corp. Anda konyol, Nona Zhang. Atanama kuku seyayong kurang ajar, seyamantamaf. Nayonya Lu Tua, Anda terlalu baik. Saya yakin jika kecelusan saya kakap, Lu Xiao pasti akan menikahi saya. Nenek. Xiaoer. Kau demi wanita ini, Yang tidak Pontadilia. membuatmu menyinggung Nona Zhang. Kau benar-benar bingung. Kau bilang kau tak kekurangan uang. Hari ini aku akan tunjukkan perbedaan antara sampah dan aku. Persembahkan. Seserahan pertama, sepasang mahkota naga Phoenix emas, senilai 5.200.000. Mahkota naga Phoenix beremas. Ini benar-benar antik. Kepala keluarga Zhang menggunakannya. Sebagai mahar, sungguh luar biasa. Seserahan kedua, jam tangan motif naga emas, senilai 5.200.000. Seserahan ketiga, vas antik bermotif Phoenix Kekaisaran, senilai 5.200.000. Ginseng ribuan tahun motif naga awan gunung salju, senilai 5.200.000. Seserahan kelima, sepasang cincin rubi hati kembang sepat, senilai 11.140.000. Seserahan keenam, gaun pengantin kustomisasi Guru Nansha, senilai 999.999.000. Kepala keluarga Zhang meniru seserahan 6 kali lipat pria. Ini seserahan kelima dan keenam untuk Tuan Xiao. Master Nanshan. Itu master desain internasional terkemuka. Kudengar bertemu dengannya. Janjian 10 tahun belum tentu bisa. Kepala keluarga Zhang bisa minta. Dia mendesain gaun pengantin. Nona Zhang. Tak kusangka kau begitu peduli pada Xiaoer kami. Tentu saja. Lu Xiao sekering kau tahu perbedaan antara pecundang ini denganku? Memang ada perbedaan antara kita. Mas kawin 6 bagian yang sederhana. Aku tak pantas mempersembahkannya. Apa? Mungkinkah kau bisa memberi mas kawin lebih baik dari ini? Li Song, dalam 3 menit, siapkan mas kawin 9 bagian. Untuk Lu Xiao dari grup Lu. Baik, Nona. Oh ya, Nona. Direktur sudah tahu soal perceraianmu. Dia sangat marah. Akin Chorus. Giacchino Li Song, Palayan Orang Terkaya Yenzhou. Mungkin hanya cemburu pada kepala keluarga Zhang. Nanzi, kau tak perlu pura-pura. Kau masih bermimpi jadi nona? Mas kawin 9 bagian apa? Mas kawin tertinggi hanya 9 bagian. Agar bisa pura-pura kaya, kulihat kau sudah belajar banyak. Yan Nanzi, jangan di sini berlagak seperti itu. Kepala keluarga Zhang bahkan bisa minta Master Nanshan mendesainkan pakaian. Kau mau bandingkan apa dengan mulutmu itu? Gaunmu ini bukan dari Master Nanshan, kan? Bagaimana dia tahu? Aku bahkan tak bertemu Master Nanshan, jadi harus cari murid cabangnya untuk buat gaun. Master Nanshan yang kau sebut, sayalah orangnya. Dalam ingatanku, aku tak pernah buatkan gaun pengantin untuk
Jangan bercanda, Yan Nancy. Aku sudah menikahimu 5 tahun. Bukankah kau hanya kurir pengantar? Kau berani berbohong soal Master Nanshan? Dia itu? Nona Zhang. Wanita ini mantan istri yang kuceraikan. Dia hanyalah orang rendahan. Sepertinya perkataan tadi hanyalah spekulasi dan fantasinya. Orang rendahan. Kupikir kau belum pernah melihat karya Master Nanshan. Berani kau mempertanyakan maharku di sini? Lu Xiao, kau pasti sudah paham sekarang. Dia hanyalah wanita tak berguna. Aku, Kak Bergana. Wanita seperti Lu Xiao ini hanya akan mempermalukan keluarga lu. Jika kau tak menceraikannya, jangan anggap aku nenekmu lagi. Nenek. Nenek Lu, aku tahu kau ingin menjodohkan Lu Xiao dan Zhang Shubai, tapi wanita yang membual demi pria. Pantaskah untuk cucumu? Kau bicara tentang dirimu sendiri, kan? Kau terus-menerus memfitnahku. Master kau benar-benar pernah melihat karya Master Nanshan? Nona Zhang, wanita ini suka membual. Kupikir bahkan Master Nanshan tak pernah melihat kain bekasnya. Li Song seharusnya segera tiba. Baik, biar kutunjukkan pada kalian karya asli Master Nanshan. Masih saja tidak mau menyerah. Bawa pergi si pembohong penuh dusta ini. Sertia Kellier. Putri terkaya Yan Yo, mahar berlimpah tiba. Pengurus orang terkaya Yan Prefekture, Li Song. Ini sungguh legendaris, sosok yang diagungkan 4 keluarga kami. Dia benar-benar datang. Atas perintah putri orang terkaya Yan, mengirim mahar 9 lapis. 9 lapis, bahkan ritual kuno. Bahkan kepala keluarga Zhang hanya 6 lapis. Satu botol Amalfi Supreme Liqueur. Amalfi Supreme Liqueur. Kudengar anggur ini hanya satu di dunia. Leher botolnya ada 3 berlian 13 karat. Bagian depan ada 1 langka. Berlian 18,5 karat. Bernilai 44 juta dolar AS. Sepasang Gucci antik pola Phoenix Kaisar. Ini dilelang amal, terjual seharga 52 juta dolar AS. Muncul di sini, malah sepasang. 5 akar ginseng 1000 tahun. Sepasang Tsingsen Berlian Graf. Soitas Tirai Manik Jok Tianlu. Hadiah mewah ini bisa 13 miliar dolar. Seluruh Yan Prefekture tak pernah dengar. 1 Bugatti edisi terbatas. Satu Villa di Istana Langit Avan. 1 jam tangan cap naga kaisar. 10 gaun nikah pesanan Master Nanshan. 10 gaun nikah pesanan Master Nanshan. Orang makam Apia yang kesik, aku berani ingin rebut pria darinya. Bagaimana mungkin dia, pelari rendahan, bagaimana mungkin hanya 1 panggilan telepon memanggil pengurus orang terkaya Yan? Benarkah kau putri orang terkaya Yan? 5 tahun, ini kau sembunyikan diriku. Shen Yunzhou, aku sudah bilang pada 5 tahun lalu perusahaanmu hampir bangkrut. Agar tak melukai harga diri, aku menyembunyikan identitasku. Termasuk kau menerima lebih awal kontrak grup Lu. Semua juga karena bantuanku. Hanya saja kau tak percaya. Bagaimana bisa begini? Kau hanyalah seorang wanita rendahan yang kuceraikan. Kau benar-benar Yan, bagaimana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Dia adalah yang tak sebanding denganku sedikit pun. Yan Nancy, bagaimana mungkin putri orang terkaya Yan Zhou? PAK Lu, hadiah-hadiah ini adalah diberikan atas perintah Nona. Tapi sebelum pergi, ETC perintah ketua. Nona pernah terluka sekali. Ketua tidak ingin Nona salah memilih lagi. Maka dari itu, Ketua memutuskan 3 hari lagi mengadakan pesta pemilihan suami untuk Nona. Undangan ini untukmu. Pesta pemilihan suami. Ayah mungkin tidak tahu. Aku dan Lu Xiao sudah menikah. Jika dia tak, mungkin akan marah sampai dirawat. Tidak. Hal ini tak boleh terungkap dulu. Plainly, kau pasti bercanda dengan kami. Dia hanyalah orang rendahan. Bagaimana mungkin Nona? Diam. Jangan lancangi Nona. Pelayan Li. Apakah wanita ini benar-benar Nona besar? Maksud Nona besar ini adalah tidak ingin menunjukkan jati dirinya. Pelayan Li, lalu bagaimana dengan undangan ini? Akan kuterima atas nama cucu. Karena pesannya sudah tersampaikan, izinkan saya pamit undur diri. Silakan lanjutkan, semuanya. Nona besar ini, tadi, saya yang tua ini sangat lancang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak benar. Jika dia benar-benar putri orang terkaya di Yan Yo, bagaimana mungkin pelayan Li tidak mengenalinya? Tahu. Yan Nancy,
aktingmu cukup bagus. Sudah bisa dapat Oscar. Ternyata aku hampir terkelabui oleh... Aku sungguh mengira kau putri terkaya Yan Yo. Sudah kuduga, pelari pesan kelas rendah. Mana mungkin putri orang terkaya Yan Yo. Ternyata kau meminjam nama nona besar untuk menipu di sini. Orang rendahan berani menipu jadi nona besar. Begitu pelayan Li muncul, bukankah itu memalukan dirinya sendiri? Ko, wanita tak tahu malu. Berani sekali kau meniru nona besar. Kau akan mempermalukan keluarga lu kami. Akan tu perds un gâte cancu. Dengarkan baik-baik. Selama wanita tua ini masih hidup, kau tidak akan pernah bisa masuk keluarga lu kami. Nak Xiao. Kamu malah membela wanita ini. Kamu baik-baik saja? Nenek, Nanzi sekarang istriku. Kamu benar-benar bingung. Kau menerima wanita janda beranak dan wanita penuh kebohongan jadi istri. Lagi pula. Aku sudah menerima undangan Pak Li. Kau harus cerai dari wanita ini dan hadiri pesta pemilihan suami putri sulung. Aduh, aku sama sekali tidak ingin ikut pesta pemilihan suami putri orang terkaya ya. Selain itu, bahkan jika aku dan Yan Nanzi cerai, aku tidak akan demi kekuasaan dan harta memilih bersama dengannya. Lu Xiao, kalau kau menolakku sih tidak apa, tapi kau malah mau menolak putri sulung, aku akan lihat saja bagaimana nasibmu gara-gara wanita ini. Ayo pergi. Karena dia bisa, demi aku, menolak godaan kuasa dan harta. Hanya orang seperti ini pantas jadi ayah Miao Miao. Nak Xiao. Kau sudah menyinggung kepala keluarga Zhang. Masa kau masih mau menyinggung putri orang terkaya Yan? Tindakanmu ini akan menghancurkan keluarga lu. Kita akan ditekan 4 keluarga besar dan kaum elit seluruh kota. Nenek, aku sudah mulai mempersiapkan milik putri orang terkaya Yan. Lomba desain gaun pengantin internasional. Asalkan aku bisa bertemu Master Nanshan, memintanya turun tangan, aku bisa meraih proyek ratusan miliar, meraih kesempatan emas. Bagus. Asalkan kau bisa undang Master Nanshan dan meraih proyek ini, pernikahanmu terserah pada. Tak perlu memintaku turun tangan. Bantuan ini akan kubantu membantu kalian meraih proyek ratusan miliar. Kau kelas bawah, memalukan. Saya. Baiklah, mantan suamimu sudah pergi, tidak perlu berakting lagi. Saya tidak berakting. Saya memang Guru Nanshan. Kontrak bernilai miliaran. Saya bisa membantu Anda. Baiklah, Guru Nanshan. Saya hanya ingin memberitahumu, jangan demi berakting untukku di depan nenekku. Apapun yang aku katakan, pasti akan kulakukan. Apapun identitas, aku akan melindungimu dan putri. Mengapa kamu masih tidak percaya padaku? Sudahlah, aku akan ke Nanshan Manor sekarang. Ambil desainku, baru kamu percaya aku sungguhan. Jian, ketiga guru itu sudah keluar. Ayah, kali ini aku mengandalkanmu. Yun Yo baru saja kehilangan kontrak Lucorp. Jika kau bisa menemukan Guru Nanshan, dapatkan rancangan desainnya, dia bisa memenangkan kompetisi desain gaun pengantin internasional. Kelak mendapat restu orang terkaya Yan Yo, bisa mendapatkan kontrak miliaran. Posisi dia di Nanzhou akan melesat naik. Ayah, Anda juga akan bangga. Saya baru bekerja di sini beberapa hari. Kalau ketahuan, habis. Guru Nanshan telah menyiapkan bertahan-tahan. Dia pasti tidak akan ikut lomba semacam ini. Aku hanya pinjam rancangan desainnya. Dia tidak akan tahu. Ayah, bantu aku sekali ini saja. Baik. Saya sudah dalam perjalanan ke Nanshan Manor. Saya ambil sekarang. Terima kasih, Ayah. Guru Nanshan, Anda datang kemari? Tuan Nanshan, ada apa Anda kesini? Kamu kenapa? Perutku agak tidak nyaman. Baru mau ke kamar kecil. Ya sudah, kamu pergi saja. Ini biar aku urus. Ah, bagaimana bisa begitu? Pergilah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menyingkir, kau tidak punya mata.
Apa yang kau lihat cuma pembersih rendahan, bahkan menyapu lantai saja tidak bisa. Berani sekali menghalangi di sini. Apa yang kau pegang itu draft desain gaun pengantin? Hei, kau petugas kebersihan, kau baru di sini, kan? Ku beritahu kau, akulah Kapten Keamanan Nanshan Menshahn. Apa yang ku pegang? Perlu izin darimu dulu? Beraninya kau. Nanshan Menshahn punya aturan. Orang luar dilarang masuk ruang desain. Kau tidak hanya menerobos masuk, tapi juga mencuri, mengambil rancangan desain. Hanya kami, para penjaga, yang tahu. Kau pembersih rendahan. Bagaimana kau tahu? Karena aturan Nanshan Menshahn, aku yang membuat. Hahaha. Aturan Nanshan Menshahn ini yang kau tetapkan. Bukankah kau hanya petugas kebersihan rendahan? Kau pikir kau Master Nanshan? Benar, aku memang Master Nanshan. HMPH, Master Nanshan. Tapi kau lulusan sekolah desain top Parson School. Kau tukang bersih-bersih busuk. Kurasa kau belum lulus SD. Beraninya kau mengaku Master Nanshan? Dasarku berasal dari status dan kekuatan. Status? Status apa yang kau punya? Bukankah hanya tukang bersih-bersih? Sudahlah, jangan bicara besar di sini. Minggir kau, jangan menghalangi jalanku. Dulu aku sekolah di Parson School. Seorang mentor membimbingku. Sejak saat itu, aku punya kebiasaan. Saat menandatangani setiap draft desain, aku selalu menulis namanya, Echo. Kau memang Master Nanshan. Kekasih kecil yang kutinggalkan, berani bicara sembarangan di sini. Apa? Wanita terlantar, kekasih kecil, beraninya kau bohongi aku? HMPH. Kau kekasih kesel. Tak cukupkah jadi putri orang terkaya? Kenapa hari ini kau mau jadi aku? Aku jadi dirimu? Jian, kau bilang akan beri kejutan hari ini. Mungkin ke kau? Benar, aku desainer nomor 1 Yan Nanshan. Yunyo, aku selalu menyembunyikan sesuatu darimu. Aku takut memberitahumu identitasku, karena aku takut memberimu beban. Kau tidak akan marah padaku, kan? Mana mungkin? Jian, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Tidak seperti dia hanya akan membebaniku, membuatku kehilangan kontrak Lucy. Aku membebanimu, Shen Yunjo. Jika bukan karena kalian memilih-milih, mestika kontrak Lu Hailong? Kau. Mulutmu lumayan tajam, ya? Dulu di Hotel Lucy, menjadi nyonya muda Lu, begitu bergaya. Tapi sekarang, kau di Nanshan Menshahn ini, menjadi petugas kebersihan. Kenapa? Apakah Tuan Lu sudah melihat wajah aslimu? Tidak menginginkanmu lagi. Yan Nancy, perceraianmu ini seharusnya yang ketiga kalinya. Menikah ketiga kali, dan membawa beban. Sekarang, takkan ada yang mau memiliki. Imajinasi kalian benar-benar mengagumkan. Sudahlah, Yan Nancy. Jangan pura-pura kuat lagi. Wanita sepertimu yang penuh dusta, tak pantas di hadapan orang kaya. Seumur hidupmu, tak akan berjodoh dengan orang kaya. Kau, jangan bermimpi mencari pewaris kaya. Untuk nak kila seketika. Kenapa aku harus mendaki surga? Akulah surganya. Dulu, bagaimana bisa aku buta, memilih wanita bodoh sepertimu? Kau memang buta, tidak menghargai orang sekuat aku, malah memilih yang tak berguna. Simpanan yang mengaku orang lain. Diam kau manis sekali, berani sekali mengenaku. Anti-camp. Wanitaku, berani kau sentuh. Tuan Lu. Kamu. Kenapa kamu datang? Aku peringatkan, jika kau berani menggertak Yan Nancy saat aku pergi, aku akan ambil nyawa kalian. Ambil nyawa kami? Kau hanya salah satu dari 4 keluarga besar, jauh dari orang terkaya Yan Prefekture. Jangan terlalu sombong. Kau bilang tahu kan? Di mana Jian? Dia Master Nanshan. Jika aku bisa dapatkan pesanan miliaran itu darinya, dan dekat dengan orang terkaya Yan Prefekture, kau, Lu Xiao, di hadapanku, Shen Yunzhou, harus tunduk. Apa? Kau Master Nanshan? Benar. Akulah, desainer nomor 1 Yan Prefekture, Nanshan. Hari ini aku datang ke Nanshan Menshahn. Mungkinkah kau ingin mengundangku kembali?
Sayang sekali, karena wanita ini, kau menyinggungku. Jangan harap bisa pakai draft desainku untuk memenangkan kembali Nona Yan Prefekture. Ya, kau ingatkan aku, hampir lupa. Lu Xiao. Karena wanita bodoh ini, kau tak hanya menyinggung Patriarch Zhang, tapi juga putri orang terkaya Yan Prefekture. Lucio, aku nasihati kau, Yan Nancy itu adalah bencana. Jauhi dia. Jika kau terus bersamanya, hei-hei-heilah, kau takkan mendapat azi yang baik. Kau pikir aku sepertimu? Memujayong Berkuaza dan Meremekang? Demi bergantung pada kekuasaan, Membuang Yen Nanji, wanita sebaik itu. Tuan Lu, karena wanita ini hari ini, kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk memperbaiki keadaan. Kalau begitu, aku ingin melihat nanti di kompetisi gaun pengantin internasional. Apakah kau akan Yunjo, ayo Tunggu saja. Aku tunggu. Ko benar-benar Pongak. Lihat saja, aku harus cari cara lain sekarang. Jangan khawatir. Yang dia ambil hanyalah gaun pengantin yang kubuat sebelumnya. Demi kau, aku akan ransang beberapa lagi. Karena, yang bisa mengalahkan karyaku, hanyalah karyaku sendiri. Tunggu aku. Bapak Shen, kalian juga ikut kompetisi ini? Ayah. Kompetisi ini dipenuhi para ahli. Kalau tidak punya keahlian sungguhan, saya sarankan jangan ikut jika hanya malu-maluin. Penuh ahli. Memangnya kenapa? Siapa yang bisa menandingi Master Nanshan saya? Maksudmu dia itu Master Nanshan? Betul, saya ini Master Nanshan. Ini rancangan saya untuk kompetisi gaun pengantin internasional. Astaga, kalau aku punya gaun pengantin ini, aku pasti akan menjadi wanita yang paling membuat iri di Yanzhou. Jian tak kesengke kau Master Nanshan. Mohon maaf jika aku banyak salah sebelumnya. Sebenarnya, aku punya permintaan agak berani. Bisakah kau buatkan gaun dan baju pernikahan untukku? Tentu saja, tidak masalah. Ini karya saya untuk kompetisi. Dengan adanya Master Nanshan, sepertinya kali ini kemenangan pasti diraih. Selamat, selamat. Yan Nancy, kau benar-benar tidak mau menyerah. Masih memikirkan mimpi siangmu dari ayam hutan jadi phoenix? Lu Xiao, kau juga datang demi kontrak 100 miliar dari orang terkaya Yanzhou. Sayang sekali, Master Nanshan ada di sini. Kau yang menangnya jadi negatif. Siapa bilang peluang menang Lu Xiao negatif? Selama aku ada, kompetisi desain gaun pengantin internasional, juaranya pasti dia. Yan Nanji, kurasa kau sudah benar-benar gila. Lu Xiao, kubilang kenapa kau mau berkorban untuk wanita pembohong seperti itu? Menyinggung lagi kepala keluarga Zhang, menolak putri orang terkaya Dian Yo. Diamlah kau. Kau kira semua orang sepertimu? Hah? Menjilat penguasa. Ben si miskin. Santakaya. Bicaramu manis sekali, Cupiker. Karya Guru Nanshan sudah di balik layar sekarang, kan? Akan kulihat nanti bagaimana kau berkilah. Ini grup Sensi. Ini rancangan awal istri Sen Yunzu. Bukankah ini milik guru? Istri Shen Yunzhou dari grup Shensi. Mungkinkah itu guru? Pak Shen ini sungguh beruntung sekali. Bisa bersama guru kami. Di wilayah Yanyou, tak ada yang bisa menandingi. Maka pemenang kompetisi ini adalah Shensi. Tidak ada keberatan, kan? Ya. Ini grup Lu, salah satu dari 4 keluarga besar. Karya yang diajukan oleh Lu Xiao dan istrinya. Bukankah gaya desainnya milik guru? Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Mari kita ke lokasi dan lihat saja. Selamat untuk Shen Yunzhou dan Guru Nanshan, sang juara. Baiklah, Yan Nancy. Sekarang lihatlah baik-baik. Jian adalah Master Nanshan, sedangkan kau hanyalah sirang, sampah yang tak berguna. Tuan Xiao, klan Lu kan salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana bisa kau menikahi wanita seperti itu? Ya, Tuan Xiao, Anda benar-benar bingung. Wanita ini penuh kebohongan. Membawanya ke sini hanya bikin masalah.
Ya Nancy, jangan menipu diri sendiri. Kau benar-benar hanya mengandalkan nama Lu Xiao sehingga bisa bicara padaku. Apa kau pikir statusmu yang hina bisa memengaruhi hasil pertandingan? Menang kalah bilang pasti. Jangan terburu-buru sombong. Dengan aku di sini, kali ini nomor 1 pasti Yun Yo. Sudah dengar jian-jianku itu? Bukanlah seperti dirimu yang penuh dusta dan tak pantas. Menurutku wanita ini datang hanya untuk mengacau. Panggil penjaga, usir dia. Orang seperti ini di sini sungguh menurunkan kualitas lomba. Berhenti. Juri kali ini ternyata murid terakhir Master Nanshan. Bagaimana mungkin juri kompetisi ini mereka? Jika mereka tahu, saya menjiplak karya Master Nanshan. Bukankah saya sudah tamat? Kalian datang pas sekali. Si hina miskin ini selalu mengaku sebagai Master Nanshan. Kalian semua, cepat usir dia keluar. Mengapa diam saja? Tidak dengar saya bicara? Wanita ini terus menyinggung istriku, yang juga guru kalian, Master Nanshan. Kau bilang dia Master Nanshan? Memangnya ada yang salah? Aku tanya kau. Dari mana kau dapat desain ini? Aku desain sendiri. Kutanya sekali lagi. Dari mana kau dapat desain ini? Aku desain sendiri. Bukankah kalian murid Jian-Jian? Mengapa begitu tidak menghormatinya? Mungkinkah identitas Master Nanshan begitu misterius sampai kalian tak tahu? Kalian bingung ya? Sampai tak kenal gurumu sendiri. Berikan pilihannya padaku. Kau pikir kau pantas? Berani sekali kau memukulku. Jian-Jian, murid kurang ajar ini berani memukulku. Cepat beri dia pelajaran. Usir dia dari sekteku. Aku hampir lupa. Dan kau? Wanita tak tahu hidup mati. Melawan Takter, kalian berani memukul guru kalian sendiri. Sungguh nekat sekali. Siapa bilang dia guruku? Apa maksud perkataanmu itu? Maksud kakak kelasku adalah Wanita ini sama sekali bukan desainer nomor 1 Yanzhou Nanshan. Ini tidak mungkin. Jian-Jian, kau Master Nanshan, benar? Bagaimana mungkin dia Master Nanshan? Karena Master Nanshan yang asli adalah aku. Apa yang kukatakan tidak mungkin benar, kan? Guru. Kamu benar-benar Master Nanshan. Aku pernah bilang akan membantumu juara. Pasti akan terwujud. Bagaimana bisa begini? Kamu yang kutinggalkan. Si manis ternyata Master Nanshan. Bukankah wanita ini hanya suruhan rendahan? Ternyata punya latar belakang sebesar ini. Dia ternyata Master Nanshan legendaris. Pantas saja, saat tender Lu Corporation tempo hari, dia bilang gaun pengantin Tuan Zhang. Bukan dia yang pesan. Semua ini karena kamu, wanita manis. Kamu berani menipuku. Pesanan triliunanku. Yun Yo, tenanglah. Dengarkan penjelasanku. Di dalam perutku, ada anakmu. Yun Yo, tenanglah. Kamu menggoda Guan Dasan. Si pelakor itu, bukankah itu Lin Jian? Kalau saja dia tidak mabuk, aku takkan tahu kalian punya anak. Beraninya kamu mengkhianatiku? Si Ray. Wanita manis ini, hari ini kuhajar kau sampai babak belur. Namaku akan terukir dalam kekalahanmu. Anaker, Pelen. Aku pernah bilang, kau akan menyesal menceraikanku. Pertandingan hari ini adalah bukti terbaiknya. Tunggu dulu. Menang kalahnya pertandingan ini harus kuputuskan. Japit Rambut Motif Phoenix. Konon, ini adalah karya master terkenal yang dibuat dengan biaya mahal. Kemudian masuk lelang amal. Debeli Conglomerate Yen Prefecture. Seharga 100 miliar sebagai kado ultah putrinya. Tak disangka bisa melihatnya di sini. Dan juga pakaian yang dikenakannya ternyata adalah produk edisi terbatas global. Putri konglomerat Yen Prefekture selalu tertutup. Media tidak pernah memotret wajah aslinya. Tak disangka bisa melihatnya hari ini. Sepertinya, Anda adalah putri konglomerat Yen Prefekture, kan? Hari ini bertemu Anda, sungguh suatu kehormatan. Dia benar-benar putri Yan Prefekture. Jepit rambut motif Phoenix hanyalah aksesori termurah saya. Saya merasa terlalu berat. Jadi saya meletakkannya di lacy. Baju dan tas ini sudah 5 tahun lalu. Saya merasa ketinggalan zaman. Jadi saya taruh di lemari pakaian. Saya Pak Anda, mengapa barang saya ada pada Anda? Nona besar selalu belajar di luar negeri. Kembali ke sini 5 tahun lalu. Mengadakan pesta ulang tahun juga tidak muncul. Dan juga sejak saat itu, dia sudah kabur dari rumah. Wanita ini, bagaimana dia tahu asal barang ini? Yan Nen-e, Nona besar ada di sini. Kau masih mau pura-pura? Kau adalah desainer nomor 1, Nanshan. Memangnya kenapa? Di hadapan Nona besar, tetap harus tunduk hormat kan? Nona besar
Anda belum tahu kan? Wanita ini adalah si manis kecilku yang saya tinggalkan. Dia di luar, mengaku sebagai dirimu di mana-mana. Si manis kecil berani bicara denganku? Putri Konglomeratian Prefekture. Begini kualitasnya. Lu Xiao, apa kedudukanmu? Berani tidak hormat pada nona besar. Berani tidak hormat padaku. Aku bisa membuatmu lenyap dari Yan Prefekture. Namun, melihat wajah selama kau mau mengikutiku, aku bersedia memberimu kesempatan. Nona besar. Bukankah nona besar sudah minta pengurus Li mengirimkan undangan pesta pemilihan suami untuk Tuan Xiao? Bagaimana bisa dia sepertinya terlihat seperti tidak mengenali Tuan Xiao? Dia bukan putri konglomeratian? Pakli, pin motif Phoenix nona besar. Masa si palsu? Kereza, nona besar sembarangan beri undangan. Sebagai Lu Xiao, tak layak diingat nona besar. Jadi wajar tak mengenalnya. Benarkah? Kenapa rasanya ada yang janggal? Pakli, berani kau meragukan nona besar? Mau mati? Jangan lebakan aku. Ternyata dia Lu Xiao dari 4 keluarga. Jika bisa nikahi dia atas nama nona besar. Bukankah sisa hidupku terjamin? Kapan? Hanya pin Phoenix Cry bisa mewakili identitasku, barang milikku, disentuh orang jadi kotor. Dan tak bernilai. Yan Nancy, kau benar-benar tak tahu diri. Masih berani bicara kasar. Hai Manis, kau gila? Pin ini tak bisa kubalas seumur hidup. Jika nona besar tahu pin patah, bagaimana nasibku? Berani kau rusak pin, tak takut kubunuh? Istriku bicara tak sopan. Mohon nona besar maafkan. Ganti rugi pin ini 2 kali lipat. Pin motif Phoenix ini hanya ada 1. Dengan apa kau mau menggantinya? Bagaimana kalau begini? Berlutut dan bersujud padaku, baru akan kuampuni. Meskipun Nanzi menyinggungmu, tapi kalian tidak boleh menghinanya. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Tak perlu membantuku. Jepit rambut miliaran tak berarti bagi. Jepit rambut dengan kualitas seperti ini. Semua yang dari tasku lebih baik darinya. Anda hanya seorang desainer kan? Maksudmu jepit rambut nona besar? Yang kamu ambil saja lebih baik. Sepertinya setelah cerai dariku, mengalami shock. Otakmu rusak, ya? Kenapa kalian tidak percaya? Kamu tidak mau berlutut? Bayar Cuban 2. Kalau terus bicara begini, akan sulit diselesaikan. Apakah ini cukup mengganti? Jepit naga giok, jepit salju Tianshan, jepit persik giok putih. Siapa sebenarnya wanita ini? Jepit-jepit ini, kulihat di laci nona besar. Kok dia punya yang sama persis? Mungkinkah dia benar nona besar? Apa sebenarnya identitas wanita ini? Jepit-jepit rambut ini nilai dari masing-masing jauh melebihi jepit pola Feng Huang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 5 tahun lalu, nona besar jelas sudah. Mau apa masih bengong saja? Sipat tuang arak. Beri hormat sekipu. Katakan hal manis, mohon padanya. Mungkin jika suasana hatinya baik, dia izinkan kamu ikut dia jadi pengikut. Kau bisa naik darjat, jadi putri. Kenapa? Kami sama-sama marga Yan. Dia adalah nona besar keluarga Yan, sedangkan aku putri dari penjudi kampungan. Nona besar. Saya bersulang untuk Anda. Ana, hari ini kok baru minum sekali sudah mabuk? Permisi, saya tidak minum. Saya pulang dulu ya. Apa sih nona besar yang angku itu? Bukankah dia telah dinodai pria tak 5 tahun lalu, nona muda jelas-jelas aku bius, dijebak berselingkuh dengan pria lain. Sejak saat itu dia berselisih dengan paman kaya raya. Dia pergi dari rumah. Dia pasti bukan nona muda. Cangklong ini kau tiru, kan? Tiruanmu cukup mirip. Jika aku punya yang asli, aku pasti percaya. Jadi, itu palsu ya? Makanya ku bilang, dia tak mungkin membeli ini. Lu Xiao,
Ku beri kau kesempatan. Jika kau mau ikut denganku, bebaskan dirimu. Tapi berulang kali terus menyinggungku. Jangan harap pergi dari sini utuh. Lu Xiao, dilirik nona muda adalah kehormatan besarmu. Sebaiknya kau jangan jadi orang angkuh. Memang benar, pria manapun pilih nona muda. Lu Xiao bukan seperti aku, yakin dia pilih yang benar. Lu Xiao, kau pilih siapa? Maaf saja, Nona muda. aku takkan menceraikan Nanzi demi orang kaya. Konyol. J'ai Pirambu Paula Phoenix. Anda pasti putri orang terkaya. Diane Préfecture, Nona Yan. Benar. Nona muda. Yang Anda berikan untuk Xiao. Undangan pesta pemilihan suami. Seya, Tela Menerimania. Jika Xiao kurang sopan. Ato Kata Kata Yang Tak Panta. Mon Mafkandia. Seya akan Bua Diabeba à dire que pesta. Nenek, bukankah nenek bilang, asal aku dapatkan proyek miliaran, nenek takkan ikut campuri urusan saya? Kalau begitu, kutanya, kontrak miliaran sudah didapat? Nenek belum tahu ya, Nanzi adalah desainer terbaik ya. Nanshan. Kompetisi ini, sudah dia menangkan untukku. Nyonya Lu, jangan khawatir, sudah kuinfo Li Song. Nanti dia akan antar kontrak miliaran pada Lu Xiao. Sudah hubungi Li Song juga. Kalau tidak tahu. Dikira kau putri keluarga Yan, hanya Master Nanshan. Kan pertandingan ini, bukankah aku yang putuskan? Sekarang ku batalkan hak ikut Lu Xiao. Lihat bagaimana kau bantu dia nanti. Panggil penjaga. Usir saja si sombong, yang suka membual itu. Kontrak miliaran tiba. Ini kontrak Anda. Apa yang terjadi di sini? Peleyon Li, Kenapa Onda? Memberikan kontrak bernilai miliaran pada wanita ini, bukankah ini mempermalukan nona besar? Mungkinkah dia bukan putri orang terkaya Yan Zhou? Pelayan Li, wanita ini telah menyinggung saya. Menyinggung keluarga Yan. Anda yakin ingin melanggar keinginan saya? Memberikan kontrak miliaran padanya? Nona Yan. Pilihan Li, si imut ini, secara terang-terangan menentang nona besar. Anda bahkan memberikan kontrak miliaran padanya. Apa sebenarnya hubungan Anda dengannya? Apakah dia tidur denganmu? Shen Yunsu. Dulu Anda tak bisa melihatnya, tidak menghargainya. Oke saja, sekarang berani menghinanya. Biar ku kasih tahu, statusku tak pantas mengikat tali sepatu nona besar. Li Song, kau masih membelanya? Kau bilang dia bukan kekasihmu? Kau pengkhianat, tidak bergerak. Ya, biar saya. Aduh. Nanzi, kau tidak apa-apa? Belum ada yang berani memukul orangku di Yanzhou. Kau akan membayar tamparan ini. Yan Nancy, kau hila. Dia nona besar Yan Zhou. Kau si imut, Kau nekit sekali, ya? berani menyinggung nona besar. Kenapa nona Yan ini sedikit aneh? Dia barusan dapat telepon siapa? Kenapa ekspresinya agak aneh? Pasti kamu terlalu khawatir. Di dunia ini, nona besar takut pada siapa? Aku tidak. Paman terkaya MU akan mengusir kita dari Yanzhou. Aku peringgatkan kau. Sebaiknya jangan pulang membebaniku. Kalau tidak, kupatahkan kakimu. Kau harus pergi minum, cari uang, sampai semua utang judi lunas. Dia benar-benar nona besar. Dia tak mungkin nona besar. Pasti nona besar sudah tahu tentang aku menjebaknya 5 tahun lalu. Makanya dia ingin mengusirku dari Yanzhou. Mungkinkah Yan Nanzi punya identitas lain? Kontrakmu sudah kuambilkan. Karena Nanzi sudah membantuku meraih proyek 100 miliar. Aku juga minta côté Pati Janji. Jangan ikut campur urusan pernikahan acara keluarga besok. Aku akan membawa Nanzi beserta putrinya untuk hadir. Nanzi, ayo kita pergi. Karena pemenang dan pecundang jelas, semua bisa bubar. Nona besar, kami permisi dulu. Nona besar, mohon jangan pergi. Bukankah ini Liontin Jiok warisan qui lui a galu? 5 tahun lalu, bukankah Xiao Er memberikannya pada wanita asing? Bagaimana bisa ada di nona besar? Mungkinkah nona besar adalah wanita yang dicari Xiao Er 5 tahun lalu? Nona, mohon tinggal. Nona. Dari mana Anda mendapatkan Liontin Giok ini?
Aneh. Sejak kapan keluarga Yan punya anak? Liontin giok ini terlihat bagus kualitasnya. Kelihatannya sangat berharga. Tentu saja ini milik. Jangan-jangan kau curiga aku mencurinya? Nona, Anda salah paham. Besok, keluarga lu kami di Hotel Wenger. Mangadakan Jamuan Makan Keluarga. Entah apakah saya ini, memiliki kehormatan ini, ingin mengundang Anda datang. Ini benar-benar kesempatan yang datang sendiri. Baiklah. Ashi, lihatlah dia dipukuli. Sudah sampai. Kalau begitu saya pulang duluan. Besok keluarga lu kami mengadakan pesta di Hotel Wenger. Seya akan mangeant pu anda dan miao miao nanti. Tidak usah, saya punya mobil. Besok saya dan Miao Miao bisa pergi sendiri. Telepon saya kalau sudah sampai rumah nanti. Ya. Nona. Siapa Nona yang di lokasi pertandingan? Baik, Nona, putri paman jauhmu, Yan Dakiang. Yan Vanning. Oh, jadi dia. Tuan Li, periksa CCTV hotel Yan 5 tahun lalu. Sepertinya ada jalan. Baik, Nona. Kita mau kemana? Jemput Miao Miao. Oh iya. Antarkan kalung tasbih gaharu ke manajer Hotel Wenger. Minta dia antar besok ke jamuan. Baik. Nonzi, aku datang. Akhirnya kau tiba. Lama, apa ini yang dulu, paman yang bantu kita? Miao Miao, ibu dan aku sudah menikah. Mulai sekarang, jangan panggil paman, panggil aku ayah. Mama, aku punya ayah baru. Tapi kalau ayah baru, seperti Papa Yunyo, punya tante baru, tidak mau Miao Miao dan Mama. Miao Miao, jangan khawatir. Ayah akan menjaga dan ibumu selamanya. Tidak ada tante baru, oke? Baik, Mama. Aku suka ayah ini. Kalian harus bersama. Selamanya. Baik. Terima kasih bantu aku bujuk Miao Miao. Apa yang kuucap, semua tulus. Aku juga ingin menjagamu dan Miao Miao. Ayo Greco. Kita naik. Miao Miao, ini neneknya ayah. Siapa? Halo, nenek buyut. Jangan asal bicara. Keluarga lu. Tidak punya anak haram di luar sana. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Apa Anda tidak tahu kedudukan Anda? Malah bawa anak numpang makan di sini. Mommy, mereka galak sekali. Caca qui part. Nenek. Nanzi sekarang istriku, juga bagian dari keluarga lu. Kalian tidak boleh menghinanya. Lu Xiao, saya dengar di pesta tender, Anda menolak pesta pemilihan menantu putri orang terkaya Dian. Saat itu, Anda dan wanita rendahan ini terlibat. Saat itu, pernahkah Anda pikirkan nama baik keluarga lu? Kakek lu kedua, masalah ini sudah saya diskusikan dengan nenek selama aku kuasai proyek 100 miliar dari orang terkaya Yan. Pernika en cul. Aku yang putuskan. Kakak sepupu. Ini janji Anda dan nenek. Apa urusannya dengan kami? Lagi pula, Anda sebagai pemimpin terlibat dengan wanita murahan seperti ini harus memberi kami penjelasan. Nanzi tidak seperti yang kalian katakan. Dia desainer nomor 1 Yan. Nanshan. Memangnya kenapa kalau dia guru Nanshan? Statusnya. Bisakah lebih tinggi dari putri orang terkaya Yan? Benar-benar. Sudahlah, Nanzi. Abaikan saja mereka. Silakan duduk dulu. Baik. Tunggu, tidak ada tempat duduk untukmu di sini. Sepupu, apa maksudmu? Lu Xiao. Sekarang bukan waktunya kamu membela dia. Hari ini jamuan keluarga lu. Sudah cukup kamu membawanya kemari. Dia datang tangan kosong. Ini jelas tidak menghormati nenek.
Saya rasa Anda salah paham. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk nenek. Seseorang akan mengantarkannya nanti. Tentu saja saya tahu. Kamu identitas lain Guru Nansha. Hanya seorang pengantar barang. Kau tak bisa cari uang dari desain baju. Masih mengandalkan antar barang cari uang. Apa yang barusan kau katakan soal hadiah? Bukan berarti mantan rekanmu ini datang untuk mengantar. Hari ini jamuan keluarga lu. Jangan bikin gara-gara di sini. Kalian berdua, ibu dan anak, jongkok di depan pintu. Setelah jamuan keluarga lu kami selesai, kami akan beri kalian sedikit sisa makanan. Seenaknya saja. Kalau bukan karenamu, wanita ini, Lu Xiao kami, sudah lama bersama putri orang terkaya Dian. Sudah bersama. Waktu itu, keluarga lu kami, di bawah 1 orang, di atas 10.000. Sudah cukup, adik kedua. Tidak perlu bicara lagi. Jika ini sampai terdengar, sepertinya kami menindasnya. Hari ini adalah jamuan keluarga lu kami. Saya tidak mau marah pada kamu ini. Bawa putrimu dan jongkok di depan pintu. Atau kalau tidak, kamu pergi sana, agar tidak mengganggu pemandangan kami. Betul. Maaf, Nyonya Lutua, saya terlambat. Maaf, Nyonya Lutua, saya terlambat. Tidak terlambat sama sekali. Terima kasih atas kedatangan, Nona muda. Jamuan keluarga lu semakin bersinar. Silakan duduk. Nyonya Lutua, apakah Anda tahu tentang batu giok Kaisar Agung? Yang itu, di jamuan amal itu, yang ditawar 50 juta. Batu giok Kaisar Agung itu, benar, ini dia. Adalah hadiah yang ingin saya berikan hari ini. Dibuat dari giok Kaisar Agung, sebuah gelang giok. Nona muda. Saya sangat senang Anda bisa datang. Nona muda, Anda memang putri orang terkaya Yanzhou. Hadiah perkenalan Anda begitu mewah dan megah. Beda dong sama orang lain, cuma omong kosong. Masih berani ada di sini. Ini kan gelang giok koleksiku, kok bisa ada padanya juga? Nona muda. Mander. Dengar, Lu Xiao, wanita yang tidak pantas ini, dan mantan rekan yang jadi kurir, untuk menyamar jadi pegawai hotel, untuk menyelamatkan muka, memalukan sekali. Saya ingin lihat barang rendahan ini, hadiah bagus apa yang bisa dia berikan. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini kan yang dikoleksi orang terkaya Yanzhou, gelang tasbih gaharu. Nyonya Lutua, tasbih gaharu ini, koleksi terbaik, silakan diterima. Ini tasbih gaharu, nilainya triliunan, totalnya ada 30 butir. Berarti nilainya 30 triliun. Paman kedua, bukan saatnya bahas nilai. Gelang tasbih gaharu ini, koleksi orang terkaya Yanzhou. Bagaimana bisa di tangan wanita ini? Jangan-jangan dia. Jadi begini, jadi kau wanita tak tahu malu, berkongsi pengurus Li, mencuri tasbih gaharu keluarga. Apa maksudmu? Kalian belum tahu, kan? Wanita ini simpanan pengurus Li. Dulu Li Song karena dia, di lomba malah menentangku. Aku belum urus dia. Kalian tidak percaya? Tanya Nyonya Lutua saja. Memang benar. Sebelumnya, saat lomba gaun pengantin, Kudapati, pengurus Li ini, dan sikap agak aneh. Ternyata, dia simpanan Xiaoya. Sudah begini keadaannya, wajah asli wanita ini. Kopasti Sudalia. Nenek, bukan seperti itu. Nanzi bukan begitu. Xiaoer. Ada hal, kuingin bilang setelah kalian cerai. Sekarang aku harus mengatakannya. Kau kan selalu mencari wanita. 5 tahun lalu, nenek, sudah kutemukan untukmu. Siapa dia? Nona muda. Cepat keluarkan liontin giok. Keluarkan liontin jok. Mungkinkah tak sengaja menemukan 5 tahun lalu? Liontin luce untuk wanita lain. Benar. Akulah wanita itu. Mama, bukankah ini liontin giokku? Ini memang liontin giok Miao Miao. Mungkinkah Lu Xiao adalah pria yang memberiku liontin giok itu? Anak haram ini, usia muda tapi tak mau baik. Malah meniru sifat suka membual ibumu. Sungguh penuh omong kosong. Lu Xiao, lihatlah, ini akibat kau menikahi wanita tak jelas. Ini artinya, jika pemimpin buruk ini jika sudah di alam baka, akan dilaknat leluhur kita. Hei Lu Xiao, bukankah kau pemimpin keluarga lu kita? Memilih istri, seharusnya memilih seperti nona besar, terpelajar dan bijaksana. Jika kau biarkan ibu dan anak ini masuk, lebih baik kau mundur dari posisimu sebagai pemimpin keluarga lu. Miau miau, jangan khawatir. Jika wanita itu benar-benar wanita yang kukenal 5 tahun lalu, aku juga tidak akan meninggalkanmu dan ibumu. Jadi, kau harus jadi anak jujur. Ya. Miao Miao tidak berbohong. Jika dia benar-benar wanita 5 tahun lalu, apakah kau akan meninggalkan aku dan Miao Miao? Nanji,
Sebenarnya, setelah sekian hari bersama, aku tanpa sadar telah jatuh cinta padamu. Jadi, apapun statusmu, aku akan tanpa ragu memihakmu. Janji darimu sudah cukup. Berikan aku sehelai rambut. Untuk tes DNA dengan Miao Miao. Aku Kiriga Miao Miao adalah putri kandung. Apa katamu? Nyonya Tualu. Jangan dengarkan omongannya. Wanita ini sangat licik. Dia bisa melakukan apa saja demi kaya. Apa kau mendeskripsikan dirimu? Nyonya Tualu, aku tahu kau tak perkaya. Mari kita buat janji. Aku akan tes DNA di RS. Jika Miao Miao bukan anaknya, aku akan bercerai darinya. Nona, lihat wanita ini. Tak percaya sebelum melihatnya. Ya sudah, kita turuti saja. Lakukan tes DNA di RS. Begini, agar dia putus asa, agar ia cerai dari siap. Apa anak haram ini benar anaknya? Mustahil. Leontin Giok kutemukan. Apa hubungannya dengan wanita ini? Pasti akal-akalan si wanita. APA. Tak berani? Nona, apa yang tidak berani kulakukan? Aku ingin melihat. Kalian berdua akan diusir dari Lukor. Jika demi Miao Miao tak sedih, aku akan ikut main sandiwara. Tapi tes DNA, ini jadi besar. Lu Xiao, aku tak berakting. Sudahlah, ini mendadak. Wajar kau tak percaya. Ayo tes DNA sekarang. Nanti kau akan mengerti. Rumah sakit ini sangat profesional. Tes DNA tidak akan pernah salah. Baguslah kalau tidak salah. Kalau tidak, begitu laporan keluar, orang tertentu akan berkelit lagi. Nenek, saya permisi ke toilet. Nona, mau saya temani? Baik. Ibu, aku mau ke toilet. Ibu gendong ya. Aku sudah besar, aku tidak perlu digendong. Baik, mandiri sekali. Cepat pergi, cepat kembali ya. Jangan bikin ibu khawatir. Sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir. Kalau kamu tidak memaksaku daftar nikah, pasti aku melewatkan dirimu yang baik, dan putri seimut ini. Nona sungguh cantik alami. Maaf, Miao Miao tidak sengaja. Kau pasti sengaja. Anak tak punya bapak, ternyata kurang sopan dan kasar. Menjijikkan sekali. Mari, Nona, kita pergi. Ko, masuk ke dalam sana. Pergi merenung menghadap tembok. Ibu. Tolong keluarkan aku. Ini laporan DNA MU. Ada saja yang berhati licik, demi jadi istri orang kaya, sampai bikin tes DNA begini. Sayang, rencana Anda salah. Rumah sakit ini sah, bagaimana kau akan memalsukannya? Shower. Laporan tes ini sudah keluar. Kau juga harus berpisah dengan Wanita Rondaan Penudusta. Sere. Tungu, Laporantesnia Meninjukan. Miao Miao adalah putri kandungku. Nanzi, Wanita 5 Taan la lui tout. Benarkako? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bene haram yang hina itu bagaimana bisa jadi putri kandung Lu Xiao? Jangan asal bicara. Keluarga Lutak punya anak haram di luar. Dasar anak haram. Usia muda tak belajar baik, malah meniru kehebatan ibumu. Kamu ini masuk ke dalam sana, menghadap dinding, renungkan diri. Mama. Apa yang telah kulakukan? Sungguh pantas aku mati. Aku memperlakukan cucu buyutku begini. Di mana Miao Miao? Kenapa belum kembali? Miao Miao. Cepat selamatkan Miao. Miao Miao ku sayang. Miao Miao. Miao Miao. Maafkan aku.
Tak seharusnya kau ke toilet sendiri. Nenek, kali ini kau benar keterlaluan. Miao miao. Nenek buyut tahu dia salah. Cepatlah bangun, kumohon. Nenek buyut memohon padamu. Asal kau bangun kembali, hukuman apapun kau nenek buyut terima. Miau miau. Mama, aku takut. Jangan takut, Mama di sini. Miau miau. Aku ayah kandungmu. Papa miau miau. Papa miau miau satu-satunya? Ya, Papa miau miau. Papa miau miau satu-satunya. Miau miau akhirnya punya papa sendiri. Miau miau, aku nenek buyutmu. Perbuatanku dulu tidak baik. Aku t'as eu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Tidak bisa. Jika terus begini, impianku menikahi keluarga kaya gagal, selagi tak ada yang tahu soal Liontin Gio, lebih baik ku alihkan perhatian, Nyonya Tenang saja, meskipun dia benar putri Lu Xiao, aku bisa menerimanya. Asalkan Lu Xiao mau menikahi, aku akan jadi ibu dan istri yang baik. Aku yakin dengan latar belakang keluarga yang kami, pasti akan membuat status Lukor. Semakin meningkat. Tetapi, Nyonya, Anda belum mengerti situasi sekarang, semua ini ulah wanita murahan itu. Dia sengaja hamil anak itu, hanya untuk menunggu hari ini, agar ibu naik derajat berkat anak, menikah dengan keluarga Lu Anda. Nyonya. Kupikir Miao Miao tak mau mengakui Anda. Itu pasti wanita ini yang mengacau. Memeka Bella. Benar. Pasti wanita jahat ini. Mengadu domba aku dan Miao Shower. Keturunan keluarga Lu kami tidak seharusnya hidup terlantar. Miao Miao harus diakui leluhurnya. Tetapi, wanita ini, dia takkan bisa masuk pintu keluarga Lu. Nenek, Anda semakin tua semakin bingung. Benar-benar tak masuk akal. Lu Xiao, aku saranmu pikirkan baik-baik. Aku putri orang terkaya Yan. Pilih aku. Aku akan buat Lu Corp melezat. Jika kau pilih dia, aku akan membuat Lu Corp musnah dari Yan. Oh ya, Yan Wanning? Besok adalah pesta pemilihan suami. Nanti, bisakah kau tetap mempertahankan status putri orang terkaya Yan? Pelen, dia terguncang hari ini. Bawa dia istirahat yang cukup. Baiklah, Nona. Ayah, korannya terbalik. Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Nanzi, sampai kapan kau tutupi ini dariku? Aku tahu segalanya. Kamu dan salah satu dari pemimpin klan Lu Xiao menikah. Ternyata Anda tahu segalanya. Kalau begitu, bagus sekali. Aku takut kau tak tahan guncangan dan masuk rumah sakit. Nanzi, 5 tahun lalu, kau dan seorang pria asing punya anak. Sudah kuperingatkan? Kau tak dengar, tetap bersikeras melahirkannya. Melahirkannya tak apa, tapi kau nekat, lalu kabur dari rumah. Memberi Miao Miao ayah tak berguna, Shen Yunzhou. Hasilnya? Ayah si pecundang itu menjilat yang kuat, merendahkanmu, berselingkuh dengan wanita lain. Sekarang kau, lalu nekat kawin gila. Entahlah harus berkata apa tentang Ayah. Lu Xiao bukan Shen Yunzhou. Dia punya tanggung jawab. Dia pernah berjanji padaku akan menjagaku dan Miao Miao selamanya. Lagi pula, dia juga ayah kandung Miao. Apa katamu? Apa katamu, Lu Xiao? Orang asing yang kau kenal 5 tahun lalu. Ya. Jadi, aku harap, ayah bisa memberkati kami. Ayah, aku pulang hari ini. Ada satu hal lagi. Aku sudah menikah dengan Lu. Dulu kau abaikan pendapatku dan mengadakan pesta memilih suami. Sekarang jangan batasi lagi. Perlu undangan. Ya, aku ingin mengundang tokoh Yan You untuk meramaikan pesta pemilihan suami. Sekaligus umumkan identitasku dan Miao Miao, dan juga untuk mencegah orang picik seperti Yan Wanning memalsukan identitas. Baik, aku akan urus sekarang. Pesta pemilihan suami Nyonya Zhang. Bagaimana bisa kau, seorang wanita, datang? Orang terkaya Yan Yo, bukankah undangan tidak disebar? Aku datang meramaikan. Dia memang putri Yan Yo. Di kompetisi lalu, Li Song sangat menyulitkannya. Aku hampir terperdaya sikapnya. Nona, akhirnya Anda datang. Pemimpin Lu Corp, Nyonya tua Lu tiba. Pemimpin keluarga Lu, Nyonya tua Lu datang. Oh,
Nona Muda. Oh, Anda di sini. Maafkan Xiaoer kami. Atas ketidaksopanan kami dulu, pesta pemilihan suami kali ini. Pilihlah Xiaoer. Jika Anda bisa masuk keluarga Lu, Seya, Nyonya Tualu, Pasti akan berusaha sebek mungkin. Oh Nyonya Tualu. Jangan bicara begitu. Pesta pemilihan suami ini setara. Siapa yang dipilih Nona Muda, itu tergantung dirinya sendiri. Nona Muda. Saya salah satu dari 4 keluarga. Pemimpin keluarga Liki, mohon beri saya kesempatan. Dan saya, Nona Muda. Saya salah satu dari 4 keluarga. Pemimpin keluarga Sun Filon. Mohon beri saya kesempatan. Nona Muda, mohon beri saya kesempatan juga. Meski status saya tak setara mereka, tapi saya jamin setelah ini, saya akan setia pada Anda. Tak kusangka suatu hari, saya, Yan Wanning, begitu disukai. Sayangnya, walau mereka punya kekuatan, wajah mereka tak sebanding Lu. Maafkan semuanya. Saya hanya pilih Lu Xiao. Hahaha. Xiaoer. Cepat berterima kasih pada Nona Muda. Dengan sikap Nona Muda pada Tuan, sepertinya kita tak punya harapan. Tuan Xiao beruntung sekali mendapat perhatian Nona Muda. Karena Nona Muda sudah pilih Lu Xiao, sepertinya saya harus menyerah. Tidak, saya tidak rela. Nona Muda hanya milikku. Maaf Nona Muda, saya dan Nanzi tak akan cerai. Permintaan Anda tak saya terima. Luce, berani sekali kau. Ini sudah keempat kalinya kau tolak. Kau benar-benar pikir, aku tak bisa apa-apa padamu? Bukankah kalian minta kesempatan? Baiklah, siapa yang bisa mengalahkannya? Membuatnya berlutut dan memohon padaku. Akan kuberi kesempatan ini. Jadilah suamiku. Saya. Berhenti. Berhenti. Nona Yan. Keluarga yang telah berbaik hati padamu, namun kau berulang kali menghina Nona Besar dan orang-orang Nona Besar. Apa hukumanmu? Kepala pelayan Li, apa maksud perkataanmu? Mungkinkah dia bukan Nona Besar? Pada titik ini, aku tidak punya jalan kembali. Li Song, omong kosong apa yang kau katakan? Aku putri orang terkaya Dian. Jika kau berani tidak menghormatiku lagi, hati-hati. Aku akan minta ayahku mengusirmu dari Yan. Nona Yan, mengapa kau masih berpura-pura bingung? 5 tahun lalu, Nona Besar, masalah dijebak. Aku sudah tahu kebenarannya. Kaulah dalangnya. Untungnya, Nona Besar mendapat hikmah dan mendapatkan jodoh. Jika tidak, 10 nyawa tak cukup untukmu. APA, Nona Besar tahu soal kejadian 5 tahun lalu. Apa yang harus kulakukan? Kepala pelayan Li. Terakhir di lomba desain gaun pengantin internasional. Kau demi orang rendahan. Berulang kali menghina Nona Besar. Sekarang kau bilang Nona Besar. Bukan putri orang terkaya Dian. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku akan menjawabnya untuk kalian. Karena dia bukan putriku. Kenapa wanita ini palsu? Bukan putri orang terkaya Yan Yo. Wanita sialan menipu kita. Berani-beraninya dia mempermainkanku. Aku merendah memohon padamu. Siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak pernah bilang. Aku bukan Nona seperti itu. Aku hanya putri cabang keluarga Yan. Yan Wanning. Kalian salah paham padaku sebagai putri orang terkaya Yan Yo. Kalian punya mata tapi buta. Diam, jangan mengelak lagi. Nyonya Tualu. Tolong selamatkan aku. Aku? Wanita tua ini, seharusnya aku yang menghukummu. Kau masih punya muka meminta belas kasihan? Wanita tak tahu diri. Kau tahu, yang kulawan adalah orang terkaya Yan. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungi. Kumohon lepaskan aku. Suruh dia diam, seret dia keluar. Aku tak mau melihatnya dia. Jangan. Lalu, di mana Nona sebenarnya? Putriku, sebenarnya kau sudah bahkan dia punya hubungan mendalam denganmu. Aku pernah bertemu. Putri orang terkaya Yan Yo, cucu orang terkaya Yan Yo tiba. Apa? Dialah Nona Muda. Kok bisa begini? Sebelumnya aku sangat tidak sopan pada mereka. Xiaoan, dia ternyata sangat mulia. Aku ingin merebut pria dari orang penting ini. Bukankah ini Yan Nancy dan si pemboros itu? Kok bisa dia benar-benar putri orang terkaya di Yanzhou? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ya Chuan, salah apa aku ini? Ternyata kau benar tidak menipu. Kau benar putri orang terkaya Yanzhou. Nancy. Aku salah lihat sebelumnya. Mari kita rujuk.
Miau. ITU, kamu kan tidak mau ayah dan ibu bercerai? Cepat bujuk ibu, mari kita rujuk kembali. Aku sudah punya ayah. OM. Ini ayahku, dan dia ayah kandungku. Kau kan perlu seseorang untuk menikah? Aku menikah denganmu. Kau perlu seseorang untuk menikah? Aku menikah denganmu. Baik.